Belajar bisnis 6 bulan bisa langsung jadi pengusaha? Bisa dong, di YEA Indonesia. Inilah keseruan siswa-siswi YEA. Ada selling competition atau Selcom, ada digital marketing competition atau DMC, kemudian ada juga effective promotion competition atau EPC, ada praktek entrepreneur lapangan atau PEL, ada event organizer atau EO, ada home business, dan tentunya masih banyak lagi program lain yang kalah seru. YEA Indonesia, we create entrepreneurs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita curahkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan juga hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan berjumpa pada kesempatan malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Safia Pramudani. Teman-teman bisa memanggil saya dengan sebutan Safia atau Via juga boleh. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya diberikan amanah untuk memandu jalannya acara bertajuk Self Reward for Gen Z, rahasia mendapatkan rumah idaman sebelum umur 30 tahun bersama Kang Yana Priyatna dari Yan Prolen. Alhamdulillah ya buat teman-teman nih sebelum kita mulai acara, izinkan Via untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman dimohon untuk menyalakan kameranya agar kelas atau YA Talk kali ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi nanti antara pemateri dan juga teman-teman selaku peserta dapat melaksanakan atau menjalankan YA Talk dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin.
Baiklah, teman-teman silakan. Oh, ini di sini sudah ada Mas Diva Ramadan yang menyalakan kameranya. Kemudian juga, oke, ada Mas Arya Damar Haki. Halo Mas Damar, halo Mas Diva. Dan teman-teman yang lain silakan. Via ingatkan lagi untuk menyalakan kamera agar YA Talk dapat dijalankan dengan lancar. Oke, sudah ada Mas Ahmad Holi. Halo Mas Ahmad, bisa dengar suara Via dengan baik Mas Ahmad? Oke, boleh di-unmute dulu biar suaranya terdengar nih di studio. Oke, halo Mas Ahmad. Ini Mas Ahmad online dari mana kalau boleh tahu? Dari Pacitan, Jawa Timur. Pacitan, Jawa Timur. Oke, rencana mau punya rumah ya besok langsung ya Mas ya? Amin. Amin. Atau malah langsung bangun kos-kosan nih Mas kalau boleh tahu? Kayaknya kos-kosan dulu deh. Masya Allah, kita aminkan bareng-bareng ya teman-teman. Semoga keinginan Mas Ahmad dapat terijabah segera. Amin. Oke, terima kasih Mas Ahmad. Semoga YA Talk dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapatkan pun dapat diterapkan dengan baik oleh Mas Ahmad. Terima kasih. Sama. Oke, dari Mas Ahmad aku pengen ngobrol sama Mbak Empin. Aduh, Mbak Empin. Ini manggilnya Mbak Empin bener? Atau Teh Empin? Halo, Teh Empin, bisa dengar suara Via dengan baik? Apa nih? Bisa. Oh, bisa, alhamdulillah. Ngangguk doang, dicuekin ya Via ya. Oke, Teh Empin ngobrol kayak sama kayak Mas Ahmad nih. Via pengen tahu Teh Empin ini online dari mana? Panggilnya Alvina aja, Mbak. Alvina. Namanya belum di-rename. Ayo di-rename atuh, Teh Ya. Alvina. Oke, Teh Alvina asal dari mana kalau boleh tahu? Dari Kalimantan Timur. Oh, jauh ya, orang jauh. Ini sekarang masih di Kalimantan Timur? Masih. Oh, masih. Memang asli sana dan tinggal di sana ya, Teh Alvina ya. Oke, semoga acara YA Talk dapat berjalan dengan lancar dan Teh Alvina pun semoga apa yang diinginkan dapat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Teh Alvina. Oke, ini juga ada Mbak Ruth. Mbak Ruth, terima atau Teh kasih. Ruth? Aku manggilnya bingung ya. Teteh, Mbak, Neng. Neng boleh. Oh, Neng, ya ampun. Oke, Neng Ruth. Neng Ruth aslinya dari mana, Neng? Dari Medan. Oh, dari Medan, kok pengen dipanggil Neng? Kalau suka aja. Oh, suka aja. Ada keturunan Sunda mungkin? Enggak juga. Oh, enggak juga, ya udah Neng. Oh, cowoknya Sunda katanya. Dari ketawanya sih iya kayaknya ya. Oke. Semoga Neng Ruth di tempatnya atau di Medan sinyalnya aman-aman aja ya dan materi atau ilmu dari Kang Yana atau Bapak Yana dapat terserap dan diterapkan dengan baik oleh Neng Ruth. Neng. Oke. Buat teman-teman yang lain kayaknya masih banyak nih yang menonaktifkan kamera. Sekali lagi Via ingatkan kepada teman-teman untuk menyalakan kameranya karena dari di YEA sendiri kita belajar yang namanya adab dan salah satu adab yang paling sederhana adalah menunjukkan kehadiran atau eksistensi kita ketika kita menuntut ilmu. Jadi buat teman-teman yang masih menonaktifkan kamera dimohon untuk segera menyalakan kameranya karena kelas akan segera kita mulai. Oh, di sini ada juga Mas Ahsanul Basri ya. Ini siswa YEA betul? Ahsanul Fikri. Kembaran saya. Oh, salah ya. Tapi beneran kembaran ya? Betul Mbak Tevi ya. Oh, Masya Allah. Yang satu Ahsanul Bisri, yang satu Ahsanul Fikri. Aku nggak asing sama mukanya. Namanya juga aku kira emang Mas Ahsanul Fikri. Ternyata di sini Mas Ahsanul Bisri ya. Oke, terima kasih. Kembarannya nggak ada di sini ya, Mas ya? Beda, kita beda rumah. Oke. Oh, ada juga Mas Ahsanul Fikri ternyata. Alhamdulillah. Boleh semua keluarganya diajakin buat nonton, Mas. Oke, Mas. Ini Bisri, Mas Bisri panggilnya ya, Mas ya? Oke, semoga ilmunya dapat diterapkan atau diserap dulu, habis itu baru diterapkan dengan baik oleh Mas Bisri dan juga Mas Fikri. Oke, terima kasih Mas Bisri. Baiklah teman-teman, alhamdulillah sebagian besar dari teman-teman sudah berkenan untuk menyalakan kamera. Kami mengapresiasi sekali atas antusiasme dan juga
ketersediaan teman-teman untuk menyalakan kamera karena sekali lagi itu merupakan salah satu adab kecil yang harus kita terapkan ketika kita menuntut ilmu, yaitu menunjukkan kehadiran ataupun eksistensi. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, izinkanlah Via untuk memperkenalkan pemateri kita pada hari ini, yaitu ada Bapak Yana Priyatna selaku CEO dan juga founder dari Yan Proland. Baik, alhamdulillah di samping Via sudah ada Bapak Yana, sebenarnya sudah dari tadi ya, tapi Via harus ngobrol dulu sama teman-teman. Jadi di sini sudah ada Bapak Yana Priyatna, boleh sapa dulu teman-teman yang ada di rumah, Bapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa, hebat semuanya. Masya Allah, belum baru juga opening langsung disapa dengan kehebatan ya teman-teman ya. Siap. Baik Bapak, sehat ya Bapak Yana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Berangkat dari kantor atau rumah? Dari kantor tadi. Dari ya. kantor, Masya Allah. Ya. Abis tadi ikut kelas nggak tapi ya Mas? Ikut kelas. Oh ikut. kelas. Aduh aku bingung deh manggilnya Mas, Bapak, Kang semuanya Ya keluar. boleh, Kang aja deh boleh. Oke, karena Via Ya. sebenarnya juga sudah kenal dengan beliau, jadi izinkanlah Via untuk memanggil sebutan dengan Kang Yana ya. Teman-teman juga boleh ya manggil Boleh, Kang ya. mangga Kang Yana. Oke, Ya. Kang Yana ya teman-teman, kalau mau bertanya silakan. Kita kayak santai aja ya Kang ya. Mangga. Siap. Biar ini kan teman-teman masih Gen Z ya. Kalau Gen Z ya Gen Z, kalau Gen yang lain ya ada lah Gen yang lain. Oke Kang Yana, sebelumnya terima kasih, Via ucapan terima kasih mewakili teman-teman yang ada di rumah dan juga teman-teman fasilitator dari EA atas ketersediaan Kang Yana untuk memberikan informasi, memberikan sharing ilmu lah ya ke teman-teman yang ada di sini semua, terutama Via. Via sendiri juga masih muda ngaku-ngaku ya. Masih awam banget sama properti, jadi alhamdulillah Via senang banget diberikan kesempatan untuk ngobrol langsung sama Kang Yana di sini. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, izinkanlah Via menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama adalah mengenai agenda atau rangkaian agenda pada malam hari ini. Yang pertama adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Yana atau Kang Yana. Kemudian acara yang selanjutnya adalah tanya jawab antara moderator yakni Via bersama dengan pemateri kita yaitu Kang Yana. Kemudian yang selanjutnya, sesi selanjutnya baru nih teman-teman silakan yang ingin bertanya ke Kang Yana mengenai properti, apapun itu silakan ya Kang ya, diperbolehkan. Asalkan nggak out of topic ya, ntar tiba-tiba nanyain gosip terbaru yang lagi booming di sosial media, apa kan repot ntar Kang Yana. Soalnya Kang Yana belajar terus orangnya, nggak pernah ini sosmed ya kan. Oke teman-teman, itu dia rangkaian acara pada hari ini, dan informasi kedua yaitu mengenai adanya giveaway nih. Teman-teman, kita udah bisa lihat nih di samping Via ada beberapa produk. Yang pertama adalah Korean Box. Di dalamnya ya ala-ala Korean lah ya. Buat yang kepo boleh ikut challenge-nya hari ini. Dan kemudian juga ada produk yang kedua, yaitu ada Koreachi. Wah, ini kayaknya isinya bisa buat satu RT sih, gede banget soalnya ya. Itu dia dari sponsor kita, yaitu @koreachi.id dan juga @koreanboxfood. Challenge-nya teman-teman gak ada yang kepo ya, challenge-nya apa? Pura-pura antusias boleh. Teh Via atau Mbak Via, challenge-nya apa? Aku mau ikutan gitu loh. Mas Sultan jangan malu-malu, ayo tanya gitu loh. Pura-pura biar Via tuh kayak ngobrol sama teman-teman beneran gitu ya Kang ya. Ada yang kepo, challenge-nya apa? Ya Allah, gak ada yang jawab. Udah lah, aku gak mau jadi moderator lagi lah. Oke, nggak apa-apa deh, kayaknya teman-teman masih malu-malu ya. Izinkan Via untuk menyampaikan informasi mengenai challenge hari ini, yaitu challenge yang pertama adalah, oh ya ampun Mas Davin, Mbak Davin nih baik banget. Aku kepo, Masya Allah, oh Teh Muti Santika, Masya Allah. Apaan tuh katanya? Oke, challenge hari ini yang pertama adalah, silakan teman-teman kami challenge untuk memberikan atau apa ya, membuat instastory terkreatif ala teman-teman. Jadi untuk instastory yang terkreatif akan mendapatkan hadiah dari kita atau dari kami,
yaitu berupa Koreachi dan juga Korean Box. Ini lumayan kalau diuangkan itu sekitar 5 juta apa ya? Enggak ya, bohong. Alhamdulillah loh, ini bisa buat satu keluarga selama 7 hari. Enggak ya? Oke, dan challenge yang kedua adalah pertanyaan terbaik. Jadi silakan teman-teman manfaatkan challenge yang tadi. Yang pertama adalah Instastory yang isinya adalah mengenai berlangsungnya acara pada hari ini ya Kang Yana. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan terbaik, tentunya mengenai properti. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi karena Via udah terlalu banyak ngomong, terus teman-teman sebenarnya juga nggak antusiasme sama Via, tapi lebih ke Kang Yana ya tentang materinya. Baiklah, silakan kepada Kang Yana Priyatna, kami berikan waktu dan tempat. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa buat kita semuanya. Terima kasih pada audiens yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah ini pertama kalinya saya bisa sharing di Atlak ya. Jadi luar biasa lah. Mudah-mudahan bisa memberikan insight yang bagus. Jadi bukan hanya ngomongin properti, tapi kita akan ngomongin bisnis ya. Karena bisnis itu harus belajar seutuhnya, jangan hanya sampai level starting doang gitu ya. Oke, izinkan saya Yana Priyatna dari Yan Proland. Alhamdulillah saya diamanahi sampai saat ini menjadi founder dan CEO dari Yan Proland. Alhamdulillah Yan Proland ini didirikan dari tahun 2015 ya. Dan alhamdulillah sekarang masih terus bertumbuh dan berkembang bahkan di saat pandemi ini. Oke, next mungkin silakan. Ya. Oke, sebentar ya. Oke, perkenalkan dulu mungkin Bapak Ibu semuanya ada yang belum tahu tentang saya. Nah, ini mungkin sekedar motivasi saja ya Bapak Ibu atau Akang Teteh gitu ya, rekan-rekan semua, bahwa saya pun berangkat dari nothing gitu ya, tapi mencoba untuk bisa berarti, berbagi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini profil saya ibu pembantu rumah tangga, beliau sudah almarhumah sekarang. Kemudian ayah juga kuli bangunan gitu ya. Kemudian keluarga tidak ada DNA pengusaha. Dan ini agak cukup miris juga sih sebetulnya rekan semuanya, mohon maaf ya. Ibu, saya bukan mensyukuri bukan kufur pada nikmat. Ini ibu pembantu rumah tangga, ayah kuli bangunan, udah gitu cerai pula. Aduh, ini jadi divorce juga ya. Jadi dulu waktu kecil ya agak lumayan lah, agak traumatis dan lain sebagainya ya, kayak gitu. Jadi dan ini luar biasanya ini keluarga tidak ada DNA pengusaha semuanya. Jadi murni hanya mungkin sampai level pedagang saja atau level PNS saja, itu yang paling maksimal. Kemudian saya juga miris tidak bisa kuliah tahun 2004 gitu ya. Jadi di saat orang lain 95% di kampus saya SMA 10 Bandung pada kuliah semua, saya hanya bisa meratapi kesedihan bahwa di perempatan Cikutra itu pas cap 3 jari atau pas terakhir meninggalkan bangku sekolah, saya salah satu orang yang 5% tidak bisa kuliah gitu. Agak cukup sedih juga gitu ya. Kemudian alhamdulillah saya bisa kuliah akhirnya pakai biaya sendiri. Itu di kampus LP3 tahun 2008, tapi ya itu keluarga besar semuanya udah yang mengasuh dulu mungkin sudah meninggal, jadi tidak tahu gitu ya. Kemudian ini luar biasanya ya, karena mungkin udah ada DNA entrepreneur, ada DNA nekat, berani, dan sebagainya. Alhamdulillah sampai sekarang udah hampir 11 tahun, ijazahnya belum diambil setelah 10 tahun gitu ya. Wisudanya tahun 2011, karena apa? Karena katanya banyak revisi, tugas akhir saya, kemudian banyak tetek bengek segala macam, udahlah kayaknya gak perlu lagi ijazah, udahlah. Jadi ya udah kita biasa aja lah. Jadi sampai sekarang alhamdulillah saya belum ngambil ya. Kemudian alhamdulillah saya bisa mendirikan perusahaan Yan Proland tahun 2015. Tapi sebelum itu saya mungkin hampir 1 tahun lebih sedikit itu saya fokus di marketing ya. Jadi memang kalau informasi di IA itu kalau kita mau jadi entrepreneur tuh ciri-cirinya ada 3. Itu satu harus berani, kedua harus belajar public speaking, dan ketiga itu harus belajar dulu marketing. Nah itu fundamentalnya banget kalau Anda ingin menjadi seorang pengusaha muda gitu ya. Saya alhamdulillah sudah pernah menjalani itu semua. Kemudian alhamdulillah saya juga punya sekolah magang. Ini sebagai buah sana saya tidak bisa kuliah, tidak tahu ilmu bisnis dulu awalnya tahun 2004, tidak tahu networking. Akhirnya saya ingin berbagi kepada semua anak-anak muda Indonesia yang bingung mau ngelanjutin kemana, nggak bisa kuliah dan sebagainya. Itu saya mendirikan boarding school property tahun 2017. Itu gratis. Kemudian itu gathering gratis, ilmu gratis, undang pembicara gratis, semuanya gratis. Jadi gitu. Tapi kalau Anda ingin khusus belajar properti ya mungkin bisa ke sekolah magang kami 12 bulan ya. Banyak challenge di situ. Tapi kalau Anda kalau Anda
ingin belajar bisnis seutuhnya dan tiba-tiba omset ya cukup lumayan lah dalam waktu 1 tahun, saran saya belajarlah juga ke YA Indonesia ini ya. Bisa virtual, bisa reguler, ada di Geger Kalong Hilir 143 Bandung ya di sini. Kemudian alhamdulillah bisnis kami walaupun baru sekitar 6 tahunan dan boarding kami pernah diteliti oleh Magister Manajemen S2-nya Universitas Ciputra tahun 2020. Gitu ya. Jadi kok bisa ya menyatukan socialpreneur bersama socialpreneur dan kemudian bisnis biasa gitu ya, sekolah magang dan lain sebagainya gitu ya. Jadi alhamdulillah pernah diteliti oleh profesornya, dekannya, kaprodinya, mahasiswa S2-nya segala macam, bahkan mereka suruh bikin makalah tentang kami gitu ya. Jadi alhamdulillah kami pernah diteliti dan alhamdulillah nah ini saya telat bisnis itu kejebur dulu baru belajar teorinya, itu salah besar menurut saya. Harusnya beriringan gitu ya. Jadi jangan sampai anak belajar teori terus kejeburnya enggak kejebur-jebur gitu. Kayak gitu. Nah, saya ini salah masuk orang yang salah. Yaitu adalah kejebur dulu bisnis, rugi dulu puluhan ya lumayan lah, rugi dulu itulah gitu ya. Rugi dulu banyak gitu ya. Ditipu orang, hilang mobil, ditipu partner, ditipu mentor, pernah juga kayak gitu. Baru belajar teorinya, belajar bisnis yang benarnya, belajar fondasi berkahnya. Nah itu saya telat masuk belajar teori bisnis itu, yaitu saya baru masuk Juli tahun 2021 di YA. YA itu jadi sekolah bisnis yang belajar bisnis seutuhnya. Dari mulai level starting sampai ke level investing nantinya gitu ya. Kayak gitu, jadi saya adalah termasuk orang yang sangat telat sekali belajar bisnis gitu ya. Kayak gitu, oke lanjut. Nah ini turning point-nya, saya ini karena ibu meninggal, jadi bisa gini ya. Karena ibu meninggal tahun 2007, kemudian saya keluar dari tempat kerja di 2010, kemudian saya pernah mau jadi imigran ilegal juga tahun 2011. Itu turning point, akhirnya saya bisa bangkit kembali dan akhirnya ini ya gitu ya, bisa bangkit kembali dan alhamdulillah bisa bisa jadi pebisnis lah ya kayak gitu. Oke lanjut ya. Oke, intinya sih gini ya. Oke, berdiri aja ya biar enak ya. Oke, biar enak. Oke rekan-rekan, nah ini intinya rekan-rekan sebelum kita jelasin tentang propertinya gitu. Rekan-rekan gimana sih caranya supaya bisa sukses, hebat, luar biasa gitu ke depannya ya. Selain berkah dan lain sebagainya. Intinya Anda harus punya value di dalam diri Anda gitu. How to be successful. Saya juga belajar di YA, itu Anda tuh harus punya value di dalam diri Anda gitu ya. Harus punya value. Misalnya gini, kalau di YA itu diajarin, kalau misalnya kita nyuruh staf kita itu untuk bersihin kantor, nyapu, tiba-tiba staf kita itu tiba-tiba dia malah ngepel, kemudian tiba-tiba dia malah pakai pengharum ruangan, tiba-tiba dia malah malah dia mungkin gosok-gosok segala macam. Nah, berarti staf kita itu adalah punya value di dalam dirinya. Dia insya Allah akan sukses gitu. Ada 2 orang tukang bangunan ditanya, kamu lagi ngebangun apa? Pas di tukang bangunan pertama ditanya, saya lagi jadi kuli bangunan gitu. Udah beres gitu. Yang kuli bangunan kedua ditanya, kamu sedang membangun apa? Tiba-tiba dia ngomong, saya lagi membangun sebuah istana gitu. Apa yang terjadi beberapa tahun kemudian, kuli bangunan A tetap jadi kuli bangunan seumur hidupnya, kuli bangunan B mungkin udah jadi developer properti. Jadi mindset sama value itu harus di-create gitu ya. Jadi ini sebelum kita masuk ke bisnis propertinya, atau misalnya Anda bagaimana cara dapat properti di usia 30 tahun dengan cukup, ya nantilah ada dikasih caranya gitu. Tapi yang penting bagaimana sih supaya sukses di kehidupan, supaya sukses melamar kerja, supaya sukses apalagi ya, supaya lebih berarti, lebih bermakna, supaya sukses di pergaulan, di mencari jodoh mungkin, kemudian di dunia usaha, Anda harus punya value, unique selling, pembeda di antara yang lainnya gitu. Kalau office boy yang lain misalnya cuman ngepel biasa, Anda harus nyapu, Anda harus pakai pengharum ruangan, Anda harus gosok-gosok, Anda harus benar-benar sikat sampai sebersih-bersihnya. Insya Allah Anda bukan hanya akan jadi office boy seumur hidup Anda, tapi Anda insya Allah akan menjadi seorang director ke depannya gitu ya. Jadi harus punya value gitu. Value apa yang ada di dalam diri saya gitu. Ya, value apa gitu. Jadi Anda harus punya value. Ya, apapun itu pun, apapun Anda mau bidang bisnisnya F&B, reseller, dan lain sebagainya, Anda harus punya value di dalam diri Anda sendiri gitu ya. Oke. Ya, next ya. Ini masuk ke properti nih, sebentar. Ya ini, nah ini rekan-rekan kita punya sebelumnya ini ya, tadi takut slide-nya nggak tahu. Nah, ya, jadi bagaimana sih supaya sukses besar?
Intinya harus punya value gitu ya. Jadi jangan nggak sampai nggak punya value. Nah, atau harus punya added value, punya nilai lebih, nilai tambah. Insya Allah Anda bakalan sukses. Saya anak membantu rumah tangga, saya anak kuli bangunan, tapi dari kecil banyak membaca buku segala macam. Akhirnya, saya nggak bisa nih jadi gini-gini terus gitu aja, jadi miskin terus, jadi sengsara terus. Saya harus punya value gitu kan. Nah itu yang akhirnya alhamdulillah ya berubah gitu ya, seiring berjalannya waktu dan berproses juga ya, tentunya tekun dan fokus ya, dan sabar juga. Nah kemudian next, nah ini ada fakta yang menarik rekan-rekan ya. Ada fakta yang menarik bahwa fakta Kementerian PUPR tahun 2019, 81 juta orang milenial belum mempunyai rumah. Nah ini, kok bisa ini, aduh miris sekali, ini saya baru ngeh gitu ya. Tadi saya riset-riset sedikit gitu sebelum ke kelas ini, sharing ini, ternyata ada 81 juta orang milenial belum mempunyai rumah. Ini luar biasa ya. Jadi nah ini jangan sampai Anda kena kepada Anda ya. Kayak gitu. Nah ini harusnya mulai dari sekarang Anda harus berpikir uang itu jangan dihabiskan, uang itu jangan diboroskan, jangan menjadi sofaholic, belanja terus, selfie terus, di coffee shop terus, tapi Anda harus berpikir sekarang gimana caranya supaya saya bisa punya properti. Istilahnya gini aja, keong aja punya rumah gitu rekan-rekan ya. Keong aja punya rumah gitu. Masa Anda nggak punya rumah gitu? Kayak gitu ya, keong aja punya rumah. Masa kita nggak punya rumah? Atau Anda seumur hidup akan jadi ini ya, RMI, rumah mertua indah gitu ya, kayak gitu ya. Atau PMI, perumahan mertua indah. Masa sih, aduh seumur hidup Anda mau jadi PMI terus gitu ya. Perumahan mertua indah gitu, residen PMIR, perumahan mertua indah residen seumur hidupnya. Gitu ya, kayak gitu ya. Amit-amit ya, amit-amit nauzubillahi min dzalik ya. Saya memutuskan waktu itu, saya menikah gitu. Saya di keluarga besar saya yang langsung memutuskan 3 bulan saya sudah menikah, langsung saya memutuskan kita harus pindah. Kita nggak bisa menumpang. Saya biasanya sendiri, saya berani mandiri segala macam. Alhamdulillah ternyata ya mungkin dibanding rekan-rekan keluarga yang lain, saya mungkin tingkat kemajuannya agak lebih berkembang dibanding yang memang masih, mohon maaf ya, menumpang gitu. Jadi ya lebih pilihan ya. Kita pilih, ayo udah saya nggak mau menumpang, saya akan berusaha mandiri segala macam. Akhirnya kebeli juga gitu kan, kayak gitu ya. Oke, next. Nah ini, nah kenapa sih milenial bisa sampai 81 juta orang sulit beli rumah gitu? Ya, ini mungkin salah satu kendala-kendalanya, satu adalah kemampuan pembiayaan. Memang mungkin belum cukup uang segala macam gitu ya. Terus harga properti mahal-mahal. Minimal kan rumah subsidi juga 155 juta ya, rumah subsidi itu ya. Kemudian gaya ini juga, kedua adalah gaya hidup. Ya, Anda mungkin gaya hidupnya terlalu tinggi nih, gitu ya. Harusnya ada ini sih, ada investor dia itu selalu menabung 70% dari penghasilannya. Terus kemudian beberapa tahun kemudian dari tabungannya itu dia investasikan dan lain sebagainya, akhirnya berkembang jadi rumah luar biasa ya, minimal rumah di Dago Resort gitu kan, kayak gitu. Karena dia 70% penghasilannya benar-benar dia tabungkan dan dia investasikan. Apa yang terjadi, dia padahal bukan mastah gitu ya. Dia hanya murid biasa, belajar, karyawan biasa, staf biasa, tapi 70% dari penghasilannya dia benar-benar tabungkan, dia investasikan. Akhirnya, alhamdulillah saya baru dengar kemarin katanya dia untung dari investasi apa, dia hampir membeli rumah, ya rumah mungkin di atas Setra Duta lah, atau di atas Dago Resort gitu kan. Alhamdulillah ya, karena dia udah perih duluan gitu ya, dia udah menunda kesenangan. Ya dia udah menunda kesenangan, jadi 70% penghasilan dia benar-benar dia tabung untuk diinvestasikan, dibisniskan dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya dia bisa beli rumah. Mungkin usianya sekitar 25 tahun ke bawah. Gitu ya, karena dia udah ngerti keuangan gitu kan kemudian. Nah tapi memang masalah utama milenial sulit beli rumah karena kemampuan biaya ya. Bahkan DP aja sekarang tinggi-tinggi ya, DP 20-30%. Belum tentu di ACC, KPR sama bank gitu ya. Karena karena pembiayaannya yang apalagi pandemi, resesi benar-benar ketat sekali gitu ya. Kemudian gaya hidup, Anda mungkin terlalu banyak selfie makanan gitu ya dibanding selfie rumah gitu ya. Saya jarang menemukan ada milenial selfie di depan rumahnya sendiri. Wah, kalau banyak milenial selfie di depan rumahnya sendiri, misalnya rumahnya 2 lantai, alangkah indahnya ya. Tapi kebanyakan milenial itu selfie-nya itu di depan makanan, di depan coffee shop, atau di depan kafe-kafe yang instagramable gitu dan sebagainya gitu ya. Untung belum jadi tukang mebelnya sendiri gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini gaya hidup nih. Ada Anda 70% loh. 70% staf rekan saya menginvestasikan uangnya, jadi menginvestasikan akhirnya bisa beli rumah di atasnya. Mohon maaf, kalau di Bandung mungkin perumahan yang dikenal adalah Dago Resort dan Setra Duta ya, kayak gitu, atau Kota Baru Parahyangan ya. Kemudian nah ini milenial ini ada kesulitan prioritas. Ternyata rumah itu bukan skala prioritas.
Nah, prioritasnya apa? Prioritasnya tuh pingin ngeliatin nih gue baru nonton gitu kan, kayak gitu ya. Gue lagi jalan nih, lagi cari gebetan gitu kan, kayak gitu ya. Jadi belum prioritas gitu. Atau pacaran sibuknya gitu ya, milenial ini ya. Atau apalagi ya, ngecengin orang gitu ya. Untung nggak masih dikecenginnya orang ya, bukan tumbuh-tumbuhan ya, alhamdulillah gitu ya. Kayak gitu. Ya, jadi ya itu, belum skala prioritas. Harusnya Anda, karena gimana ya, semakin ditunda, saya lahir di memang middle low gitu ya. Saya banyak yang sampai akhir hayatnya sampai 60 tahun itu nggak punya rumah. Itu sangat menjadikan gitu. Karena dia nggak menjadikan skala prioritas ya, dia ngontrak terus gitu ya. Jadi kontraktor jadi ngontrak seumur hidup gitu, kontraktor gitu kan, kayak gitu ya. Itu sedih gitu. Kemudian milenial kendalanya nggak beli rumah, lokasi. Jadi dia itu pingin lokasinya dekat tempat kerja, sedangkan lokasi di tempat kerja itu kebanyakan di tengah kota dan akhirnya mahal gitu ya, kayak gitu, mahal sekali gitu kan. Kalau untuk beli apartemen, beli rumah di dekat tempat kerjanya gitu kan, misalnya di Bandung itu di Asia Afrika, kalau di Jakarta itu di SCBD gitu kan, mahal-mahal ya apartemen segala macam gitu kan, kayak gitu. Akhirnya ya nggak bisa ya, kayak gitu. Terus kemudian kelima, kenapa milenial ini tidak cepatnya beli rumah, karena nomaden. Dia itu suka berpindah-pindah gitu. Mungkin nginep di rumah si A, si B, si C, Udin gitu ya, Budi segala macam gitu ya. Untung bukan nginep di pos si Kamling itu ya. Nah, jadi jadi kemudian dia senang berpindah-pindah, senang senang backpackeran gitu kan, senang cari experience baru gitu ya. Sehingga akhirnya rumah ini jadi tidak kebutuhan gitu. Padahal tapi saya yakin tetap Anda ketika menikah, Anda sudah langsung prioritasnya rumah. Tapi alangkah lebih indah ketika mahar Anda bukan yang kayak kemarin itu siapa tuh, resti-resti gitu ya, yang pakai dolar segala macam. Tapi begitu indahnya ketika Anda melamar seorang bidadari itu, ketika Anda kuncinya adalah kunci rumah gitu ya, kayak gitu. Jadi ya jadi kuncinya dulu gitu ya. Tapi ya ada isinya juga gitu ya, ada rumahnya beneran gitu ya. Alangkah indahnya itu kan lebih gentleman, lebih pejuang sejati. Bapak, Ibu, saya ingin melamar anak Bapak Ibu, apa maharnya ini? Saya sudah menyiapkan kunci rumah beserta isinya. Wah, itu alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Jangan sampai kebanyakan anak saya yang saya tahu anak milenial itu dirumahkan sama orang tuanya sendiri gitu, atau sama mertuanya sendiri. Nah, itu sungguh memalukan menurut saya gitu ya. Harusnya Anda cari rumah sendiri gitu kan, kayak gitu. Nah, itu sungguh memalukan bagi saya. Itu bukan fighter atau bukan pejuang sejati ya, kayak gitu. Kebanyakan sekarang tuh pengennya pacarannya terus, tapi kebutuhannya prioritasnya nggak diutamakan gitu ya. Nah, ini harus. Tapi kenapa sih si milenial ini kok bisa seperti ini gitu ya, Gen Z ini bisa seperti ini? Oke, next sebentar. Nah, karena ternyata memang ini behaviorsnya ternyata ya, tapi harus kita dobrak behaviors ini dengan sesuatu yang luar biasa ya. Memang prioritas utama baby boomers yang lahir tahun 46 sampai 64, ini sebelum mohon maaf ya G30 SPKI, ini memang dia itu udah dari perang gitu ya, udah ngalamin zaman perang, zaman kemerdekaan, perang mempertahankan kemerdekaan, perang itu. Jadi akhirnya dia itu properti itu jadi prioritas utama gitu. Ketika perang mungkin dia harus mengungsi, dia harus diusir dari tanah kelahirnya, dari kebudayaannya, dari kulturnya gitu kan. Akhirnya ketika itu sudah reda, dia memang harus beli properti agar properti itu bisa jauh meningkat gitu. Dia beli kebun, beli sawah segala macam. Ini memang baby boomers nih, angkatannya yang usia 50-60 tahunan. Kemudian lanjut ke X generation, ternyata behaviorsnya, nah ini udah agak beda nih. Setelah zaman ini G30S ke arah zaman 80-an, ini ya ke X gitu ya, dia itu beli sesuatu yang ingin kelihatan. Beli apa tuh? Beli mobil, beli apartemen, makanya booming tuh waktu dulu tuh Toyota, Honda itu tuh booming karena orang tuh pengen Dylan tuh, zaman-zamannya Dylan ini kan. Pakai backjul gitu kan, pakai ini jadi pengen kelihatan gitu sama Milia gitu kan, kayak gitu ya, sama Milia pengen kelihatan. Nah, ini X generation gitu ya. Nah, kemudian Y generation ini masih di atasnya milenial. Dia lebih ke, hampir sama sih dengan milenial, pengen lebih ke entertainment gitu, pengen lebih ke gaya hidup. Senangnya itu bukan beli yang kelihatan karena mahal ya, beli motor, beli mobil itu mahal, beli apartemen mahal. Dia itu senangnya itu, makanya nih Harley Davidson itu di nomor 2 ini booming karena itu orang tuh pengen ngeliatin gue punya Harley gitu kan. Nah, kalau milenial itu sekarang nggak penting Harley itu. Yang penting dia itu beli tiket nonton, kongkow nongkrong gitu ya. Itu saya alhamdulillah, berarti saya agak-agak milenial dikit gitu ya, walau di Y generation. Berarti ya itu memang benar, senangnya shopping, traveling gitu ya, hiking ke gunung gitu kan, kayak gitu ya, walaupun itulah gitu ya.
Ternyata saya baru tahu juga kenapa kamu suka hiking gitu kan, ke anak milenial. Ada apa memang di gunung gitu. Wow, yang hiking itu ternyata ceweknya cakep-cakep juga gitu. Oh gitu, saya baru tahu juga gitu ya. Di atas gunung itu ada cewek cakep-cakep ya di tenda. Untung tendanya nggak gitu gimana-gimana gitu ya. Kayak gitu. Ternyata oh baru tahu saya gitu ya. Nah anak milenial suka hiking itu ada tapinya gitu ya. Karena mau nyari gebetan juga ternyata ya. Aduh ternyata bukan hanya di pengajian aja ya, di pegunungan juga ternyata bisa nyari gebetan, luar biasa. Anak milenial ini kreatif memang. Luar biasa lah, oke. Ya, luar biasa. Di gunung juga bisa nyari ya, kayak gitu ya luar biasa. Nah kemudian lanjut, nah kunci utama kalau memasarkan properti atau pingin beli properti untuk milenial ini adalah harus terjangkau harganya ya, harus terjangkau. Nah tapi ada next, nanti kita bisa beli cash kalau tenang aja, bisa beli cash ya, kayak gitu. Oke lanjut, nah observasi tren pasar properti di Indonesia adalah satu, tetap rumah tapak jadi favorit rekan-rekan ya. Rumah tapak jadi favorit gitu. Jadi saran saya sih di masa di pandemi, resesi, PPKM, PSBB gitu ya dan lain sebagainya itu lebih baik Anda siapkan diri untuk beli rumahnya tetap rumah tapak, ada halamannya dan lain sebagainya. Jadi jangan dulu beli landed house, high risk building. Jangan dulu beli apartemen. Gitu karena lagi supply-nya sangat banyak sekali apartemen sedangkan demand-nya nggak ada. Jadi kalau saya sarankan tetap Anda beli rumah tapak, beli properti tapak ya, bukan apartemen. Kemudian kedua, Anda harus pilih atau trennya ini sekarang itu lokasinya harus pinggir kota masih diminati. Jadi memang kalau di kota kan mahal sekali ya. Anda mungkin bisa pilih di pinggiran yang kabupaten yang jaraknya sekitar 30 menit dari pusat kota. Itu masih worth it sih. Masih worth it. Jadi silakan masih cari, dan itu masih harganya biasanya rate antara 150 sampai 300 jutaan gitu ya. Kemudian memang desainnya anak-anak milenial sukanya yang minimalis, apalagi sekarang work from home dan sukanya teknologi, bisa lampunya nyala sendiri gitu ya, bisa teknologi bisa pakai fingerprint atau apa, itu sangat disukai oleh milenial. Kemudian sekarang itu yang disukai oleh pasar itu adalah konsepnya harus green living. Green living itu jadi hijau, jadi banyak banyak pepohonan, banyak taman, itu sangat disukai oleh milenial. Kemudian dapur atau open space kitchen jadi tempat yang utama sangat disukai sekarang. Mungkin buat tempat makan sekaligus tempat untuk work from home gitu. Jadi dapurnya itu dekat ke ruang tamu. Itu sangat disukai oleh kalangan milenial gitu. Kemudian nuansa alam menjadi incaran. Jadi rumah nuansa villa, rumah nuansa resort. Kenapa kita punya properti perumahan baru di Padalarang hampir 30 hektar. Itu kok saya bingung. 2 bulan ini di masa pandemi kok laku keras gitu ya, hampir 30 unit cash semua. Ternyata memang kita green living sama nuansa alam resortnya itu di-sharekan, view IKEA, view waterpark terbesar di Asia dan view lapangan golf, itu sangat disukai ternyata. Saya kaget loh kok properti saya di daerah Bandung Barat kok banyak ya, 2 bulan laku 30 unit cash semua. Ternyata mungkin karena ini disukai oleh tren pasar saat ini ya, kayak gitu. Oke lanjut, kemudian nah ini hati-hati. Anda jangan pernah sampai mau milenial, mau Gen Z, mau Gen apapun gitu ya. Anda jangan sampai menunda untuk membeli properti karena itu nanti kesalahannya akan sangat fatal sekali gitu ya. Kenapa sangat fatal sekali? Satu, semakin ditunda properti akan semakin mahal gitu ya. Anda mungkin mengincar di daerah sekarang itu yang lagi happening itu di daerah Padalarang mungkin kalau pinggiran, atau di daerah Cimahi Utara gitu ya kalau di Bandung, atau di daerah Ranca Ekek, Cileunyi, Cinunuk gitu ya. Atau mungkin di daerah Bandung Selatan tuh di Rancamanyar atau di Cibaduyut gitu ya, kayak gitu. Nah semakin Anda ditunda, mungkin sekarang harganya masih rate 150 sampai 300 juta. Tapi semakin ditunda, pasti akan mahal sekali. Gitu ya. Jadi dan Anda udah mau ditunda, udah mahal, udah gitu jauh sekarang nanti mungkin jadinya Anda dapetinnya yang Cikamuning gitu kan. Mungkin Anda dapetinnya yang Majalaya gitu kan akhirnya. Karena semakin ditunda, Anda tidak bisa membeli lagi yang pinggiran kota. Semakin akan lebih mahal lagi gitu. Ya karena apa? Semakin mahal karena Tuhan tidak menciptakan tanah yang kedua. Jadi kalau sudah padat penduduk segala macam, ya udah. Dulu tahun 90-an, tahun 2000-an, saya ke Ujung Berung itu kayak di planet mana gitu. Kayak planet lain jauhnya minta ampun. 20 menit Ujung Berung itu dari 20-30 menit dari kota Bandung ya. Dari Gedung Sate itu jauhnya minta ampun gitu walaupun masih kota media. Sekarang Ujung Berung udah nggak ada kayaknya rumah di bawah 300 juta. Udah padat dan lain sebagainya. Jadi ya akhirnya Anda harus beli ke pinggir lagi gitu ya, kayak gitu. Jadi semakin ditunda, properti akan semakin mahal. Tuhan tidak menciptakan tanah yang kedua. Kemudian properti itu kalau Anda beli saat ini naiknya confounding. Jadi properti itu kenaikannya 20 sampai dengan 40% per tahun.
Jadi kalau Anda sekarang mendapat di properti yang harganya misalnya 200 juta, nanti 5 tahun lagi bisa dipastikan harga properti tersebut jadi 400 juta, jadi Anda sudah tidak bisa membeli lagi properti tersebut, gitu ya. Gitu. Kemudian instrumen investasi ya lain itu high risk dan high return. Kalau properti itu fundamentalnya sangat kuat, ada tanahnya, ada SHM-nya, ada IMB-nya, jadi kenaikannya jelas. Rate antara 20 sampai dengan 40% per tahun, bahkan bisa 100% kalau beli di harga perdana, gitu ya. Tapi kalau kalau Anda investasi di yang lain, misalnya sekarang lagi anak muda itu, milenial itu senangnya itu di kripto, di saham, dan sebagainya, itu benar-benar high risk, gitu ya. Nggak ada suratnya, nggak ada apanya, tiba-tiba kalau Anda tiba-tiba dia kena arah atau tiba-tiba dia sahamnya jatuh, udah Anda hilang semuanya gitu. Ada rekan saya anak usia 20 tahunan tapi bisnisnya udah luar biasa, hebat, dia invest hampir 500 juta. Hampir 500 juta deh di di sejenis itulah ya. Kayak gitu. Apa yang terjadi sekarang nilai sahamnya 10 sampai 20%. Jadi cuma 50 sampai 100 juta. Hilang 400 jutanya dan kita nggak bisa ngeklaim apa-apa karena nggak ada suratnya, nggak ada fundamental yang kuat, nggak ada fisiknya, hanya itu dunia maya semua gitu ya. Kemudian biaya sewa akan semakin tinggi gitu ya. Jadi lebih daripada Anda sewa terus, lebih baik beli aja gitu. Saya pun kita baru pindah ya ke sebuah gedung. Kemudian ada partner saya datang, Pak, ini sayang Pak kalau sewa per tahun mahal terus Pak, lebih baik Bapak ya minimal apa kek gitu ya, nanti kalau ada uang lebih bisa dibeli dan sebagainya, benar juga gitu ya. Cuman instrumen lain tuh ada yang low risk dan low return, memang itu risikonya kecil, tapi returnnya juga kecil gitu, pengembaliannya kecil, contohnya emas gitu ya, terus kemudian apalagi ya deposito gitu ya, itu kecil sekali gitu, memang risikonya kecil, tapi pengembaliannya kecil. Tapi kalau properti rate jelas, paling minim di saat crash itu 10% per tahun gitu ya, kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, bagaimana solusi buat milenial agar bisa membeli properti ya? Satu adalah saran saya tetap nabung dulu gitu ya. Jadi karena orang tua dulu tidak mengajarkan untuk beli properti secara kredit sebetulnya atau KPR. Jadi tapi kan banyak ya orang tua dulu ya, baby boomers tuh tanahnya di mana-mana, bisa ngasih warisan, bisa ngasih apa lagi ya, bisa ngasih buat anak cucunya 7 turunan gitu ya, tanahnya di mana-mana segala macam. Mereka intinya sabar, fokus dan tekun, nabung dulu. Nabung itu nggak lama kok. Rate 5 sampai 10 tahun ya. Tapi ya kalau nggak cepat-cepat memang Anda nanti semakin ke pinggir gitu. Kayak gitu ya, semakin ke pinggir ya. Kemudian nah ini yang luar biasa. Yang luar biasa saya lagi belajar ilmu di sini, belajar usaha lah. Karena properti itu jujur aja bagi pengusaha yang omsetnya bisa misalnya 9 digit lah misalnya per bulan gitu ya. Bagi pengusaha itu ketika dia mempunyai net profit 10 sampai dengan 20% minimal, itu udah bisa kebeli satu rumah. Gitu ya, karena dia punya profit sekitar 8 digit gitu ya. Nah itu menurut saya belajar usaha dulu lah. Kalau kita belajarnya benar, gitu contohnya ya kayak saya menyarankan memang di Indonesia ini yang paling ketara itu framework bisnis itu ada 3. Tapi yang cukup terjangkau, yang benar-benar penyajiannya sangat serius dilaksanakan, yang frameworknya itu jelas dari A to Z gitu kan. Yang kemudian itu anak-anak muda yang 20 tahunan kita kaget tiba-tiba per bulan dapat omset 9 digit, itu adanya di bukan hanya promosi sih tapi tapi ya benar juga sih promosi ya. Yaitu di YA. Saya jujur aja saya udah keliling Indonesia, mohon izin, saya udah keliling dari Papua sampai ke Finlandia, ke Eropa, ke Swedia segala macam. Pembelajaran bisnis yang komprehensif seutuhnya dari A to Z, dari mulai starting, kemudian providing, systemizing, multiplying, dan investing itu hanya ada di IEA dan harganya cukup terjangkau. Gitu ya. Mungkin nanti tim fasilitator lah yang ngejelasin. Berusahakan apa? Karena cepet kok, anak-anak 20 tahunan tiba-tiba dalam beberapa bulan atau 1 tahun lah maksimal tiba-tiba punya omset 9 digit. Profitnya itu adalah 10 atau 20% berarti 8 digit. Udah bisa kebeli 1 rumah. Gitu ya. Cuman saran saya jangan hanya ngelihat video gratisan, jangan hanya ngelihat itu tapi ya ikut aja, masuk kejebur ke dalamnya. Sambil belajar teori, sambil belajar praktek. Jangan kayak saya, kejebur dulu, ketipu dulu, hilang mobil dulu, jatuh bangun dulu, dicaci maki sama orang dulu, baru belajar teorinya. Salah. Anda harus belajar teorinya beriringan dengan prakteknya. Itu cepat. Saya kelamaan, suksesnya di tahun ke-6 gitu kan. Nah Anda harusnya suksesnya di tahun ke-1, kalau belajar framework yang benar, nggak belajar aneh-aneh, itu pasti sukses. Ya. Kenapa saya menyarankan
ya nabung lama sih, 5 atau 10 tahun. Tapi kalau Anda belajar framework bisnis seutuhnya, hanya satu framework dulu selama 1 tahun, belajar yang benar, kerjain tugasnya, 1 tahun Anda saya yakin omsetnya jadi 9 digit per bulan, 1 bulan sekali bisa beli rumah. Yakin saya, asal Anda serius, fokus, tekun gitu ya, kayak gitu. Oke, sorry. Nah kemudian lanjut, ini Anda bisa, kalau Anda kemahalan beli rumah, Anda bisa beli kaflingnya dulu. Karena kafling itu rate antara 100 jutaan, dan nanti Anda, tapi kafling siap bangun ya. Saran saya jangan kafling-kafling yang misalnya kampung jengkol, kampung petei, kampung toge gitu, jangan. Saran saya Anda beli tanah kafling siap bangun yang bisa ada IMB-nya keluar, ada SHM-nya gitu ya. Nah karena murah, karena Anda tidak mampu membeli rumah gitu senilai 150 sampai 300 juta. Saya sarankan Anda beli dulu kaplingnya dulu gitu. Kapling itu mulai dari rate 50 jutaan sampai 150 jutaan lah. Tapi bagus gitu kan. Nanti dibangunnya Anda nabung lagi gitu ya, nabung lagi. Dan bahkan ada beberapa developer yang tanah kapling siap bangunnya ini bisa diangsur atau di cash bertahap lama. Bisa 18 bulan, bisa 24 bulan gitu dan sebagainya gitu. Jadi saran saya beli kapling siap bangun. Jangan beli kapling yang itu ya, mohon maaf ya, kampung jengkol gitu ya, kampung petei, kampung toge ya. Itu saya pakai istilah sih, saya nggak sebutin brandnya ya. Nah itu bahaya, kampung produktif jangan, maksudnya kapling produktif jangan, kapling panen itu jangan, itu inilah belum terbukti di Indonesia gitu kan, kayak gitu. Lebih baik kapling siap bangun yang bisa dibangun dan bisa didesain sendiri sama Anda custom ke depannya. Kemudian kalau belum bisa juga ya Anda rumah subsidi, karena murah, rumah subsidi cuma 150 jutaan. Mungkin sekarang Anda merasa rumah subsidi itu jelek segala macam, tapi udah 5 tahun lagi rumah subsidi itu jadi rumah komersial. Sorry. Ada jadi rumah komersial gitu ya, jadi rumah komersial, rumah subsidi itu gitu ya. Karena tinggal Anda create gitu ya, Anda rangkai lebih bagus lagi, Anda upgrade lagi bangunannya segala macam, insya Allah jadi rumah komersial dan harganya mungkin Anda beli 150 juta, nanti harganya jadi 300 jutaan gitu ya, kayak gitu. Saran saya sih, sebenarnya ada opsi lain yaitu KPR. Kemudian opsi lain juga balon payment itu jadi angsurannya diangsur kepada developer, DP-nya itu diangsur kepada developer, sisanya KPR. Cuman saran saya ini daripada kelamaan 15 tahun lagi lunasnya atau apa, saya saran nomor 1, 2, 3 dan 4 bisa di-share-kan. Jadi itu jauh lebih cepat gitu ya. Tapi lebih baik belajar bisnis deh. Kalau Anda benar-benar belajar framework dari nol, dari mulai fondasi bisnis berkah, goal setting, sampai investing, insya Allah dalam waktu, nggak usah nunggu lama-lama. Kalau Anda fokus, tekun, sabar, serius mendalami ilmu bisnis, 1 tahun Anda 9 digit per bulan omsetnya. Gitu ya, dan Anda profitnya pasti 8 digit per bulan, insya Allah gitu ya. Dan atas berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi lebih cepat, sebulan sekali bisa beli rumah. Nah kebanyakan ini pebisnis pemula juga udah tahu dapat profit, malah dipakai buat gaya-gayaan, beli mobil ke luar negeri. Ya itulah amit-amit, tapi ya kalau udah nikah lagi, nah itu amit-amit ya gitu ya. Jadi nggak ngasih izin istri pertama gitu, bahaya itu ya, kayak gitu. Jadi lebih baik Anda langsung beli properti gitu ya. Saya punya guru properti dari Podomoro juga. Itu dia bahkan sampai punya komplek ruko di Batam. Satu komplek ruko mungkin ada sekitar 20 atau 30 punya dia semua. Punya beliau semua gitu. Mungkin dulu belinya murah, sekarang harganya tinggi gitu ya. Kayak gitu ya. Saran saya itu ya. Oke, next. Oke, terima kasih ternyata ya. Pas dengan waktunya ya. Itu jadi rekan-rekan saran saya ya tadi belajar dulu lah. Belajar itu gak lama kok. Dan asal praktek insya Allah bisa beli properti itu cash atau cash bertahap. Insya Allah ya atas berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih dari saya. Mungkin selanjutnya sesi pertanyaan dipandu oleh MC Tevia. Salam sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak. Ya.
Luar biasa sekali ya, menggebu-gebu sekali ya Kang Yana kalau ngomongin properti kayaknya udah darah dagingnya ya Kang ya. Jadi sampai ini tadi roboh semua nih. Untung Makanan. lighting aman, kamera aman ya, alhamdulillah. MC Luar aman, biasa. MC aman. Alhamdulillah, terima kasih Kang Yana untuk materi dan juga informasi luar biasa Via. Ya karena Via masih awam banget, buta banget sama properti, alhamdulillah ya sedikit terjawab lah pertanyaan-pertanyaan Via dari banyaknya pertanyaan yang ada. Tapi sayangnya karena Via harus membantu untuk mempersingkat waktu, kayaknya Via cuman butuh 1-2 pertanyaan dari Via pribadi, nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh pertanyaan dari teman-teman kepada Kang Yana. Tadi juga ada Bapak Arif pribadi yang mau tanya katanya, tapi sebentar ya Bapak, mohon ditunggu sebentar. Via dulu yang izin bertanya ke Kang Yana. Oke Kang, tadi kan Kang Yana sempat ngejelasin beberapa daerah di Bandung, tapi kan tadi kan teman-teman ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Medan juga ya. Belum kebayang kali Bandung yang diomongin tadi itu wilayah yang seperti apa? Boleh dijelasin mengenai pertimbangan pemilihan lokasi Kang? Mungkin saran saya agak lebih global. Carilah Anda properti itu kalau nggak ring 3 ya, berarti ring 2. Cuman ring 2 ini masih agak tinggi lah. Kalau ring 1 itu pasti harganya miliaran ya rumahnya ya, ring 1 Kang, itu ya. sebelum lebih jauh lagi karena Via masih bego di sini ya Kang ya. Jadi ring 3, ring 2, ring 1 itu apa sih Kang? Ring 1 itu kan pasti pusat kota ya. Oke. Kalau di Jakarta itu Senayan gitu. Oke. Kalau di Bandung itu berarti kan alun-alun ya. Ring 1 Gedung Sate itu ring 1. Nah agak melebar ke ring 2, itu ring 2 itu mungkin kalau di Bandung itu sekitar kayak Arca Manik gitu ya. Ujung Berung gitu ya, atau Cimahi, atau kalau di Jakarta itu mungkin Agak ring 2 ini pinggir-pinggiran agak lah ya, Kang, ya, pinggiran pokoknya. mungkin Depok gitu ya. Oke. Depok, Bogor, tapi masih agak nempel-nempel dekat Jakartanya Oke. gitu. Iya, Nah baru ring iya. 3 itu mungkin Depok, Bogor, tapi udah agak kabupatennya gitu. Oke. Kalau di Bandung itu mungkin ya udah Cinunuk, Cileunyi gitu ya. Kemudian Padalarang itu adalah ring 3. Ya Oke. saran saya jangan sampai Anda nanti beli properti itu udah kemahalan, tiba-tiba Anda beli ring 4, ring 5 gitu. Ring 4, ring 5 tuh ya udah jauh banget gitu kan. Itu jaraknya udah 1 jam dari pusat kota gitu. Itu ring 3, ring 2 itu ya masih 20-30 menit lah dari pusat kota. Itu Gitu. kalau misal beli yang di ring 4 dan seterusnya itu udah mahal di awal. Kalau misal mahal ya udah mahal di awal. Belum lagi ditambah kalau misal mau kemana-mana jauh, jadi nambah Jauh. ongkos transportasi Jauh. Itu juga mungkin ya buat Kang ya. invest aja ke masa depan. Oke. Tapi kalau buat tinggal saran saya ya pilih ring 2, ring 3 ya. Oke, Jadi ring 2, ring 3. mungkin jarak tuh 20-30 menit lah dari pusat kota. Oke, Kayak gitu. teman-teman dicatat ya, jangan lupa kalau nanti udah ada rezeki nih buat beli secepatnya ya insya Allah ya, Kang ya. benar. Beli ring 2 ataupun ring 3 yang masih 20-30 menit untuk wilayah Ya, pusat atau kalau dari kota. segi jarak sih antara rate 5 sampai dengan 10 kilo ya. Oke. Ya paling jauh 15 kilo lah, ring 3 itu masih 15 kilo masih worth it sih. Nah kalau ring 4 tuh kan udah 20 kilo, 30 kilo, wah itu udah jauh banget lah. Jauh itu. Mungkin ya. rumah subsidi belinya di situ sih kayaknya. Ya kayak gitu. Oke, itu pertanyaan pertama dari Via, alhamdulillah sudah terjawab. Jadi Via udah, alhamdulillah lah ya, ada ring 3, ring 2 udah paham sekarang ya. Paham. Ini Via mewakili teman-teman juga, barangkali ada yang belum paham tapi malu nanyanya kan Kang, bohong. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kang, Via ada pertanyaan mengenai first step nih. Ini kan buat generasi Z, generasi milenial dan Iya. generasi-generasi yang lebih awal. Ya, nah, First step buat kami tadi kan dijelasin mungkin kita tuh boros ya di apa ya, gaya hidup ya Kang ya. Benar. Mungkin untuk first stepnya bisa menghemat dan juga mencari biaya pendapatan tambahan ya Kang. Ya, benar, Kalau benar. dari Kang Yana sendiri apa sih Kang first stepnya? First step-nya adalah menunda kesenangan. Memang. Menunda kesenangan. Mau nggak mau menunda kesenangan. Jadi ya itu, yang tadi bisa beli rumah mungkin 3 kali lipatnya di atas Dagu Resort dan Kota Baru Parahyangan itu cukup mewah ya kalau di Kota Bandung ya, atau Seterduta itu adalah dia memang 70% benar-benar di masa mudanya penghasilannya memang ditabung dan kalau bisa mungkin dibuat bisnis atau diinvestasikan. Oke. Itu memang nggak bisa ditawar-tawar lagi ya. Nggak bisa ditawar-tawar lagi, itu 70%. Ya kalau nggak bisa 70% ya sisihkan lah. Sisihkan mungkin sekitar antara 30-50% ya. Tapi benar-benar harus ditabung segala macam gitu. Ya selanjutnya mungkin nanti kan udah ditabung itu bisa belajar bisnis, belajar investasi gitu ya. Jadi intinya jangan sampai dihabiskan gitu. 70% keuangan saya dihabiskan semua. Nanti ada sisanya nggak, bulan depan nggak ada. Oh, udah itu lupakan untuk membeli rumah gitu. Benar-benar yang harus kejam kepada diri sendiri sih. Kita tabung dulu. Itu benar-benar yang 70% itu ya luar biasa. Yaitu ya mohon maaf ya, itu adalah prinsip salah satunya orang-orang Tionghoa kenapa bisa
merajai perekonomian Indonesia. Karena dia benar-benar kalau kata Sunda tuh merih dulu. Bersakit-sakit dahulu bersakit-sakit gitu ya, Kang, dahulu, ya? nggak lama kok. 5-10 tahun kok. Oh, nggak Gitu lama ya, Kang? Ya kalau belum belajar bisnis ya. 5-10, tapi kan nggak kerasa di usia 20 udah punya penghasilan, ditabung, ya 5 tahun kemudian bisa beli properti atau dari bisnisnya ya. Tapi ya memang percepatan kalau mau nggak mau ya dari nol banget sampai punya omset gede, ya tiada lain dan tidak bukan adalah belajar bisnis. Biar mungkin mempercepat jadi, tadi kan 5 tahun nih nabung sampai 10 tahun sama investasi. Ya kalau belajar bisnis sih, ya maksimal 3 tahun. Saya mungkin udah menghitung antara 1-3 tahun Anda udah bisa beli rumah. Masya Atau Allah. kalau nggak, saya bukan entrepreneur jiwanya, saya marketing gitu. Ya mungkin marketing everything gitu ya. Marketing Ya insya Allah 3 everything. tahun bisa sih. Insya Allah 3 tahun bisa. Oke, ini buat teman-teman yang Ya. udah pengen jadi pebisnis tuh, itu jadi modal utama Iya, ya Kang ya. benar. Tapi jangan cuma pengen doang, laksanain ya Action, Kang. ya action harus actionnya. berani, belajar public speaking dan harus belajar marketing. Oke, Kayak gitu. tadi juga Via tuh sempet amazed banget sama, apa ya, cara Kang Yana tuh menyebutkan YEA tuh malah kayak, aduh jadi sedikit, wah emang segitunya ya gitu loh Kang. Beneran kayak malah jadi pressure juga buat kami Iya, jujur. Ini Via ngerasain apa cuman, atau teman-teman juga ngerasain nggak tahu ya. Tapi terima kasih banyak, tapi teman-teman pure ya, ini bukan cuman promosi aja, tapi alhamdulillah kalau di-mention sama Kang Yana. Baiklah, kita lanjut nih Kang, kalau misal tadi kan ada pesan dari Kang Yana, first step-nya ya mau nggak mau harus merih dulu kalau di bahasa Sunda. Merih Menunda ya. kesenangan. Menunda kesenangan. Ya. Nabung teman-teman, tapi kalau mau lebih cepat lagi, kalau nabung kan paling istilahnya bunga ya, interestnya pun nggak tinggi-tinggi banget ya Iya, Kang. Nah benar. kalau mau memotong waktu untuk biar lebih cepat lagi punya rumah, bisnis teman-teman Bisnis gitu ya atau Kang. ya minimal marketing lah. Oke, Ya, marketing everything itu ya Ya, Kang. ya, marketing everything. Oke Kang, lanjut nih, kayaknya ini pertanyaan terakhir dari Via. Ya, Maka. Ini mengenai jebakan-jebakan yang sering ditemuin orang-orang awam kayak Via kalau misal mau beli properti. Mungkin ada ya hitam di balik itu Kang. Silakan dijelaskan Kang. Gini ya, sulit di saat pandemi dan resesi ini menemukan developer yang baik dan benar ya. Ada yang bukan hanya yang baru, developer yang lama pun pasti kena sesuatu ya. Intinya gini, kalau Anda ingin membeli properti, pastikan memang sudah punya uangnya ya, jelas ya. Jangan sampai Anda maksain gitu ya, maksain sehingga akhirnya ketika uangnya nggak kembali ya jadi sesuatu ya. Kemudian kedua adalah Anda harus pastikan portofolio developernya. Developernya ini udah dibangun di mana saja gitu ya, kayak gitu. Terus dia cukup bertanggung jawab, desainnya bagus apa tidak, lain sebagainya gitu ya. Karena tidak sedikit pula developer yang ketika ada masalah dia kabur. Kayak gitu ya. Jadi harus benar-benar pastikan ini developernya, portofolionya gimana. Terus kantornya tetap nggak di situ terus. Takutnya kantornya pindah-pindah gitu ya, kayak gitu. Dan ketiga adalah pastikan legal. Legalnya dia bener nggak? Sudah tanahnya dikuasai, SM-nya gimana, IMB-nya gimana, izinnya gimana gitu. Benar-benar. Ya paling ini mungkin developernya kabur ya. Paling apa namanya itu? Paling parah gitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan, apalagi di saat residen pandemi ini developer sempat kesulitan. Ya kalau memang tidak terbangun, ya biasanya developer yang benar-benar developer real dan dia tidak ingin menzolimi, dia akan mengembalikan, walaupun mengembalikannya mungkin dicicil ya. Ternyata legalnya gagal, cash flow-nya gagal, itu developernya yang mengembalikan, itu udah syukur alhamdulillah gitu ya. Kayak gitu. Jadi pastikan portofolio developernya ya. Memang harga-harga rumah yang di bawah 300 itu kebanyakan biasanya developer kelas menengah atau developer baru. Anda harus bisa memilah-milah portofolionya udah bangun di mana saja, cek ke semua project-projectnya benar nggak, terus kantornya di situ terus nggak, takutnya pindah-pindah, takutnya tricky segala macam. Insya Allah, jadi jangan sampai kita tuh beli ke developer yang benar-benar developer itu baru dan nggak ada portofolio sama sekali. Itu Anda bisa tinggal kabur riskan uangnya, ya, Kang, lebih ya? riskan. Kayak gitu. Ya minimal kalau ternyata amit-amit gagal projectnya, ya minimal developernya masih mau mengembalikan. Biasanya kalau developer punya portofolio, kantornya nggak kemana-mana, nggak pindah-pindah, dan nggak ada niat menzolimi, biasanya kalau gagal project itu uangnya dikembalikan. Bahkan sekelas developer yang saya tahu ya, saya udah pernah magang di developer Naga. Sekelas developer Naga pun ada projectnya yang gagal, dia udah pasang billboard mungkin udah habis 100 juta sampai miliaran, tetap dia pun akhirnya mengembalikannya juga. Jadi bukan hanya kesalahan itu kadang bukan hanya buat developer pemula baru, atau ternyata developer Naga pun pernah mengalami kesalahan. Tapi karena mungkin brandnya udah kuat, yang penting sih developernya jujur, amanah, insya Allah uangnya tetap dikembalikan kok. Kayak gitu. Itu intinya tabayun dulu ya Kang ya, Tabayun dulu. sebelum akhirnya decide untuk aku pakai developer ini deh gitu. Iya, benar. Oh, jangan lupa cari informasinya, portofolionya bagaimana gitu ya Kang ya. Jadi jangan sampai terjebak sama harga murah, lokasi strategis. Pastikan memang itu benar-benar nanti tanahnya itu sudah dikuasai dan memang
developernya ada portofolio sebelumnya. Dan gitu. legal tentunya Ya, Kang ya. intinya nggak pernah kabur lah. Intinya memang ada terus gitu. Walaupun mungkin saya yakin lah sekelas developer Naga pun pasti ada gagalnya, tapi dia tetap mengembalikan uang tersebut kayak gitu. Oke, Masya Allah, terima kasih Ya, loh Kang benar. Yana. Ini sebenarnya Via masih banget banyak, masih catnya banyak banget. Cuman kayaknya teman-teman juga saking antusiasnya banyak banget pertanyaan yang udah masuk di room chat. Jadi izinkanlah Via untuk membuka sesi kedua, yaitu pertanyaan antara teman-teman yang di rumah dan juga Kang Yana selaku pemateri. Oke, kita buka pertanyaan pertama ya Kang ya. Silakan. Pertanyaan pertama ini, oke, boleh tolong digeser atau diatur teman-teman fasilitator karena Via kurang bisa membacanya dari sebelah sini. Oke, boleh ke kiri lagi? Oke. Dari salah satu peserta, pertanyaannya begini Kang, izin membacakan ya Kang ya. Izin nanya, misal kalau kita beli rumah di daerah Cibaduyut, contohnya 150 juta. Nah, 5 tahun ke depan kan harganya naik, bisa aja 750 juta gitu Kang. Nah, cara kita bisa tahu harga naik sampai berapa itu dari mana? Apakah ada hitungannya? Silakan Bapak Yana. Oh, ini aja sih kasarnya tuh properti tuh paling sedikit ya. Paling sedikit tuh naiknya cuma 10% per tahun. 10%. Kalau menengah itu 20% per tahun. Wow. Itu udah rata-rata lah. Udah rata-rata. Kalau maksimal sih bisa sampai 40 sampai 100% per tahun. Wow. Kalau Anda beli properti benar-benar masih memang developernya bagus, tapi memang ternyata dia nawarin harga perdana masih rawa, masih semak belukar segala macam. Tiba-tiba dibangun sebagus mungkin dan sebagainya, Anda bisa dapat keuntungan mungkin dalam waktu 1 atau 2 tahun ke depan 100%. Dan memang harganya nggak masuk akal dan memang tapi developernya bagus ya. Tapi kalau intinya itu properti itu paling minim itu 10% per tahun kenaikannya. Paling minim sekali. Paling minim 10% per tahun. Ya kalau udah dibangun fasilitasnya, pasumnya, padat penduduk segala macam. Paling menengah 20% per tahun. Jadi kalau kita beli 150 juta, harusnya kalau dibangun infra segala macam cepat dan sebagainya 5 tahun kemudian pasti itu properti itu naik jadi 300 juta. Gitu ya. Apalagi di-upgrade sama Anda mungkin dinaikin ke atas mungkin propertinya, kemudian dikasih taman, dibuat desain minimalis, itu sih biasanya naik 100% dalam waktu 5 tahun menengahnya ya. Kayak gitu. Itu berarti menjawab pertanyaan dari tadi, pertanyaan pertama tadi, jadi itu tergantung sama lokasi dan juga fasilitas yang ada ya Kang ya. Paling kecil kenaikan per tahun 10%, tapi juga tidak menutup kemungkinan dapat naik 100% ya Kang. Benar. Wow, luar 100%. biasa. Karena ada pembeli kita yang dia beli paling dibangun, beli tanah kaflingnya dulu, kemudian dibangun paling habis sekitar 400 juta ya. Kemudian setahun kemudian udah bangun, udah bagus segala macam, itu saya perkirakan harganya 800 juta. Kayak gitu. Ya karena dulu kita jualnya lagi memang butuh uang, ya udahlah jual murah aja nggak apa-apa. BU ya. Ya dia dengan bangunan itu di Soreang pinggir jalan, cuman memodal 400 juta, mungkin sekarang ditaksir harganya udah 800 juta ya. Wow. Saya juga pernah bangun Juni tahun kemarin, itu properti nilainya 300 juta, luas tanah 90, tipe 45, cuma 300 juta waktu itu ya, karena pas pandeminya ya, kita butuh cash flow, kita jual murah aja nggak apa-apa. Sekarang mungkin udah jadi, bangunannya udah bagus banget, view Bandung, saya rasa itu minimal kalau mau dijual lagi 500 juta. Jadi setahun itu bisa naik sampai berarti hampir 60%. Kayak gitu ya, setahun aja. Ya kayak gitu ya. Luar biasa ya. Ini emang properti itu makanya harus cepat dibeli ya kalau emang udah ada dana ya Kang, jangan dinanti-nantikan ya. Iya benar. Karena faktanya ya itu 1 tahun aja naiknya bisa sampai 100% bahkan ya. Nah, apalagi di saat pandemi, cari developer yang lagi memang portofolionya bagus dan memang lagi butuh duit, butuh uang. Jadi dan memang lagi ngejual. banting harga, banting diskon. Itu Anda kalau punya uang lebih beli cepet-cepet, nanti jual lagi 2 atau 3 tahun kemudian itu udah naik hampir 100% ke atas. Masya Allah Itu tuh. benar, serius. Dikasih tips sama Kang Yana Serius, ya. ini saat yang tepat beli properti kapan? Saat ini juga gitu. Karena developer lagi pada bertumbangan, lagi butuh cash flow semua. Ayo Neng Ruth gitu. kayaknya udah punya tabungan nih langsung beli ya. Ya, ya gitu. Oke, terima kasih Kang Yana. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kang ya. Ini dari Mas atau Mbak Rahadian Dira nih. Bagaimana penerapan akad jual beli tanah kafling yang tepat bagi kaum milenial yang ingin beli Kang? Oke. Akad jual beli tanah kafling. Oke, bagi milenial ya, tentunya satu ketika Anda beli itu, ketika booking itu tentunya pakai kwitansi gitu ya. Kemudian DP pertama itu pakai ada surat pesanan sama PPJB. PPJB itu perjanjian pengikatan jual beli gitu ya. Nah kemudian tahap akhirnya ketika udah di-split si tanah kafling itu Anda harus meminta AJB-nya, akte jual beli di notaris ya, akte jual beli di notaris dan dibalik namakan ke atas nama Anda. Jadi tadi tahapannya adalah kwitansi resmi gitu ya, ada capnya, ada materainya gitu ya. Kayak gitu, jangan hanya cuman MOU biasa. Kedua ada
surat pesanan dan PPJB. Kalau bisa lebih bagus lagi dilegalisir notaris kalau memang sudah ada legalisir notarisnya gitu ya. Itu lebih kuat lagi. Nah, keempat baru kalau setelah di split itu memang ada AJB akte jual beli dan balik namakan ke atas nama Anda. Jadi jangan sampai Anda ngelunasi nih misalnya 150 juta gitu. Tiba-tiba Anda cuma dikasih kwitansi kosong, itu jangan hati-hati. Serem banget ya Serem kalau ya, itu harus ada minimal surat pesanan lah. Kalau developer satu kwitansi, surat pesanan gitu ya, itu resmi corporate gitu ya. Kayak gitu, kemudian ketiganya itu adalah AJB akte jual beli di notaris dan balik nama di notaris. Oke, gitu ya. yang pertama ada Kayak kwitansi, gitu. yang kedua ada surat PPJB. Ya, AJB dan balik nama ini surat Oke. pesanan atau PPJB ya, surat pesanan PPJB gitu ya, kayak Oke, gitu. itu dia ya untuk menjawab pertanyaan dari Mas Ya. atau Mbak Rahadian di Rafia Ya. juga masih asing banget sih. Ya, Kan sama kwitansi PPJB, resmi, AJB gitu-gitu. Ya kwitansi resmi sih, intinya kwitansi resmi, surat pesanan atau PPJB, kemudian AJB dan balik nama di notaris. Oke, gitu nanti ya. bisa lebih jauh dipelajari. Ya. Tapi di- memang balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya, memang saat beli properti itu saat ini luar biasa Oke. karena alhamdulillah sih cuman ngobrol-ngobrol sebentar, ada juga ini sih ada apa ya sama yang punya framework juga Pak Budi Isman itu mau beli properti kami hari Minggu itu 2 unit. Oh, wow. Kayak gitu Pak Budi Isman itu Langsung. ya. Cash Ya. juga itu, Kang? Iya cuma ngobrol-ngobrol biasa gitu ya, kayak gitu itu cash and carry dia langsung mau beli kayak gitu. Dia belum lihat lokasinya, nah ini nanti Wow. Minggu mau lihat lokasi tiba-tiba mau beli 2 unit. Saya juga Wow, kaget gitu ya. luar biasa. Kayak gitu. Itu- Bahkan staffnya juga mau beli jadi 3 unit. Masya Allah. Kayak gitu ya. Terlalu bingung kayaknya itu mau buat apa lagi uangnya saking banyaknya ya, sih, Kang? banyaknya. Saya juga kaget tiba-tiba nanti survei Minggu nanti kita beli ya 3 unit gitu. Itu. Masya Jadi memang Allah. saat beli properti saat ini gitu Semoga kan. nanti teman-teman yang langsung mau bisnis nih abis Ya. ini bisa langsung punya banyak apa ya, Kang? Aduh, aduh, aduh. Oh masih semangatnya Oke. juga sama. Terus nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mohon maaf ya teman-teman, ada iklan dulu. Semangat, Oke, semangat. aduh jadi lupa nih aku sampai mana tadi. Oke, itu pertanyaan dari Mas atau Mbak Rahadiandira sudah terjawab dengan baik oleh Kang Yana. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Kang. Mangga. Dari Mas Musyafa Robbani. Izin bertanya Bapak, kan untuk surat menyurat lebih baik kita beli langsung SHM atau AJB Pak? Karena harga rumah yang hanya AJB lebih murah daripada SHM. Dan apakah jika beli rumah suratnya AJB disarankan? Aduh ya tuh, Oke, siap. iya. Kang Yana mah Saya pasti ngerti, udah ngerti. paham Saya ngerti, lah saya ya. paham. Mm-mm. Ya, Boleh oke. Kang. Oke, jadi apa tingkatan tertinggi kita beli properti itu pastikan tanah itu adalah atau kita keterimanya itu adalah SHM. SHM itu adalah sertifikat hak milik. Oke. Itu yang diakui oleh negara, itu paling tinggi sertifikat hak milik gitu ya. Paling legal Paling istilahnya. legal, Kang. paling tertinggi, paling pokoknya nggak akan ada gugatan atau apapun itu adalah SHM. Oke. Gitu ya. Itu jadi pastikan Anda ketika beli properti itu pastikan bahwa nanti keterima ke sayanya adalah SHM, balik namanya juga keterimanya SHM gitu ya. Surat sertifikat hak milik gitu ya. Oke. Nah, adapun surat yang di bawah SHM itu memang yaitu AJB, letter C, girik itu di bawahnya SHM Oke. atau SHGB gitu. Kalau SHGB memang developer yang menggunakan PT jadi SHGB namanya. Saran saya sih kalau Anda pemula, Anda baru beli pertama kali properti, pastikan nanti Anda keterimanya adalah sertifikat hak milik SHM. Gitu ya, atau minimal SHGB karena itu PT ya developernya nggak apa-apa. Nanti tinggal naikin jadi SHM. Jadi SHM atau SHGB itu sertifikat hak guna bangunan. Oke. Itu sertifikat hak guna bangunan SHGB. SHGB Oke. gitu ya SHGB. Oke. Sertifikat hak guna bangunan. Nah, kalau baru pemula lebih baik saya sarankan SHM atau SHGB. Mhm. Tapi kalau Anda belum pernah beli properti, belum pernah apa segala macam, jangan pernah sekali-kali Anda beli properti dengan legal suratnya di bawah ini. Misalnya itu ada AJB, letter C gitu ya, kemudian girik atau kalau di Surabaya tuh petok D katanya gitu ya. Oke, Itu ada jangan karena istilah kayak itu gitu, Kang, ya. sulit itu dan itu lama. Oke, Dan kalau oke. Anda nggak tahu networkingnya, Anda bisa dikuras habis oleh oknum-oknum gitu. Wow. Kayak gitu. Tuh jebakan-jebakannya kayak gitu ya ya. memang Kang? lebih murah, letter C, girik, petok D, letter itu AJB. Tapi itu justru resikonya jauh lebih tinggi. Oke. Gitu ya. Kalau Anda nggak kenal networkingnya untuk ngurusin legal, Anda bisa dikuras habis sama oknum-oknum di aparat-aparat itu ya. Jadi lebih baik pastikan SHM dan SHGB minimal. Ya, Oke. kayak gitu. Itu menjawab pertanyaan mengenai sertifikat hak milik dan tadi ya pertanyaan. SHGB ya. Jadi Gitu ya. pokoknya AJB. kalau untuk teman-teman yang pemula atau baru mau beli properti, paling aman itu
sampai di kita itu SHM atau SHGB. Kalau di bawah itu nanti takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan ya Kang ya. Untuk naikin dari SHGB ke SHM itu cukup mudah sih sebetulnya, tinggal ke notaris. Itu mungkin biayanya sekitar 5 jutaan ya. 5 jutaan. Jadi mungkin karena developernya PT, dia SHGB. Nah, kita tinggal naikin lagi atau minta developernya naikin ke notaris itu 5 jutaan aja sih. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kang telah menjawab pertanyaan dengan amat sangat jelas. Ya. Baik, selanjutnya kita masih ada pertanyaan dari, ini agak buru-buru ya karena banyak banget pertanyaannya ya. Seru kayaknya, seru ya. Baru tahu ya. Dari Mas atau Mbak Ataya Rayi. Izin bertanya Kang, saya masih SMP. Masya Allah. Rajin banget. Boleh? Jangan terlalu ngapalin rumus fisika. Lebih baik ngapalin SHM dan SHGB. Kayak gitu ya. Baik. Via boleh ngobrol langsung sama Mbak Ataya Rayi atau mungkin Mas Ataya Rayi? Boleh Via, tertarik banget nih masih SMP loh. Jangan mau terlalu belajar kayak ini gini. ya, belajar MC kuadrat segala macam. Jangan, lebih baik ngapalinnya SHM, SHGB gitu ya. Halo Mbak. Cash flow gitu. Kang Puntun ya Via interest banget sama Mbak Ataya silakan, nih. silakan. Mbak Ataya Rayi, halo. Bisa mendengar suara Via dengan baik? Bisa Kak, Alhamdulillah. Ini bener masih SMP? masih kelas 8. Masya Allah. Kenapa emang udah banyak duit banget ya mau beli rumah ya? Enggak sih, cuman ya mulai dari umur segini kan lebih baik. Masya Allah, betul. Aku kayaknya mau ngulang waktu jadi SMP aja deh Kang. Kayaknya sekarang tuh udah kayak telat gitu loh rasanya ya. Ya saya nggak mau lagi ngapalin Pithecanthropus erectus, saya pengennya langsung aja. Gitu ya. Oke, nanti pertanyaan Mbak Ataya boleh langsung disampaikan kepada Kang Yana nih. Aku mengapresiasi Mbak Ataya nih yang masih SMP buat langsung tanya ke Kang Yana. Silakan. Jadi saya itu punya bisnis dan kebetulan punya kayak all shop, terus mau buka lagi bisnis kayak outlet atau ya sekitar kayak gitulah. Terus apakah saya ini harus ngambil beberapa persen buat ditabung? Soalnya saya tipe yang nggak pernah nyentuh uang all shop atau uang bisnis itu untuk kepribadian saya sendiri gitu. Atau saya harus nabung atau ya diputar aja gitu buat selanjutnya. Harus ditabung atau diputar aja gitu uangnya. Makasih Kak. Oke, terima kasih Mbak Ataya, luar biasa nih. Adek ya manggilnya Adek Ataya. Dede gemes. Dedek gemes, masih SMP kelas 8 loh Kang, udah tertarik sama pembahasan seperti ini. Silakan Kang. Bagi pebisnis pemula, ketika kita dapat omset, itu kita menyangka itu profit. Gitu. Jadi saran saya bagi Anda pebisnis pemula, Anda harus mungkin cari orang keuangan. Kalau untuk kayak Mbak Ataya ini langsung uangnya itu ke orang tuain semua, gitu ya, penjaga. Dan sebagai Mbak Ataya ini harus digaji, gitu. Kalau nggak digaji, kalau nggak kita menggaji diri kita sendiri, itu uang pasti habis, gitu. Begitu. Jadi Anda harus menggaji diri Anda sendiri. Misalnya, oke, OL Shop saya omsetnya sekarang, misalnya, karena masih kecil nggak apa-apa disebutin ya, 10 juta per bulan misalnya gitu ya. 10 juta per bulan. Nah, ternyata profit saya adalah 20%, 2 juta per bulan. Jadi berarti saya minimal menggaji diri saya ya karena baru SMP 500.000 lah ya. Nah 1,5 juta itu net profit kita ya bisa diputerin, bisa ditabung, bisa diinvestasikan. Jadi intinya jangan sampai kita dapat omset 10 juta per bulan, 10 jutanya habis pakai jajan gitu. Gitu ya, karena kita uangnya nggak ada pengaman, nggak ada orang tua atau apa gitu ya. Nah itu langsung 10 juta itu ke orang tua gitu ya, terus langsung kita modalnya keluarin, promosi keluarin, HP-nya keluarin. Nah 2 juta net profit kita itu gitu langsung dibagi 500.000 mungkin buat gaji kita 500.000 bulan itu gitu ya. Kemudian 1,5 juta itu saran saya mungkin bisa diinvestasikan gitu. Mungkin minta saran ibu, ayah, orang tua gitu ya, diinvestasikan kemana baiknya gitu. Atau diputerin lagi mungkin ya tapi Anda lebih baik sih belajar ya dulu ya. Jadi kan itu baru level starting gitu kan. Jangan dulu buka-buka lagi bisnis OL Shop yang lain sebelum Anda melari ke level profiting, kemudian systemizing, multiplying, baru investing gitu. Jadi lebih baik gedein aja OL Shop yang pertama, jangan tergoda lagi OL Shop yang lain. Apalagi Anda baru kerjanya sendirian, CEO, Chief Operating Officer gitu kan, kayak gitu. Oke, Ya, kayak gitu Kang sih. lanjut ya. Ini masih pertanyaan Mbak Ataya. Kalau Ya. Mbak Ataya tadi justru malah nggak setangkapnya Via, Ya. tidak pernah menyentuh uang hasil dari hasil online shopnya. Oh itu bagus. Jadi Mbak Ataya itu lebih ke pertanyaan kalau ada uang masuk atau profit ya istilahnya Kang, mending buat diputerin lagi untuk all shopnya atau ditabung untuk investasi. Oke, pilihannya 2 sekarang, ditabung atau Anda
besarkan lagi bisnis. Kan saya rasa Mbak Ataya ini levelnya baru level starting ya. Oke. Mungkin kalau mau nambah omset ya berarti harus nambah omset, harus nambah promosi iklan ya. Oke. Yaitu dilariin mungkin ke iklan lagi atau ke ini lagi ya. Jadi lebih baik jangan nambah OL shop. Oke. OL shop yang ada gedein lagi sampai level Dimaksimalkan dulu providing ya. gitu. Jangan sampai. Oke, Ya, Via kayak gitu. setuju sama yang disampaikan oleh Kang Yana karena dia sendiri dipelajari ada 5 tangga bisnis dari mulai starting, profiting, kemudian ada systemizing, selanjutnya ada multiplying dan dilanjutkan dengan investing yang terakhir. Jadi misalkan teman-teman yang masih pemula, kalau misal memang sistemnya belum pasti Ya. atau belum fix, belum Apalagi rapi belum ada ya tim Kang. lagi. Betul, kalau belum ada tim juga sebaiknya maksimalkan online shop dulu, maksimalkan Bisnis dulu dulu. online shop yang Atau ada satu atau bisnis dulu. satu bisnis dulu Ya. sebelum akhirnya nanti dimultiplying karena itu masuk ke tangga ketiga. Benar. Gitu. Situ. Oke, terjawab ya Mbak Atta ya? Jawab ya. Kalau pengen lebih taunya ikuti EA. Masya Allah. Atau bisa belajar sama Kang Yana juga ya? Ya, kebetulan saya juga setim sama Mbak Alvina yang Mbak Al- outlet kedua sih. Oh, Mbak Alvina. Oh iya betul Mbak Alvina tuh yang Teh Empin tadi ya? Iya Kak, betul. Oh Masya Allah, semoga online shopnya atau bisnisnya semakin berkembang dengan baik ya Mbak Atta ya. Dan sehat selalu tentunya. Terima kasih. Oke, dari Mbak Atta ya kita beralih nih Kang, boleh? Atau mau minum dulu Kang? Boleh ya. Oke, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ada ya tim fasilitator ya. Tapi tim fasilitator sudah membantu untuk memilih beberapa pertanyaan. Baik, sebelum itu Via izinkanlah Via untuk mengingatkan teman-teman kembali mengenai challenge yang tadi sudah Via sebutkan. Buat teman-teman yang penasaran nih sama produk yang ada di sini, ada Koreachi sama Korean Box. Ini merupakan salah dua, merupakan sebagian kecil dari produk yang dihasilkan oleh siswa-siswi YEA Indonesia. Dan kemarin alhamdulillah di YEA Indonesia itu kan ada istilah lolos ya, Kang. Nah, buat siswa yang sudah dinyatakan lolos itu bagi mereka yang sudah mendapatkan omset sebesar, boleh disebutin? Omset sebesar 25 juta per bulannya. Dan alhamdulillah angkatan yang sudah masuk home base yaitu angkatan 40 ya reguler. Kemarin ada 4 kelompok, betul tim fasilitator? Ada 4 kelompok dan alhamdulillah lolos semua. Lebih dari 25 juta semua omsetnya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Teman-teman yang mau belajar bisnis boleh kok, kami juga menyediakan beberapa kelas yang free seperti ya Talk kali ini. Kemudian juga ada beberapa platform yang disediakan oleh YEA untuk teman-teman belajar bisnis secara gratis. Betul tim fasilitator? Betul. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, boleh Kang Yana? Mangga. Ini agak panjang ya, karena kalau ngomongin properti singkat-singkat kayaknya nggak bisa ya Kang. Siap. Dari Mas Mirzana Musadat. Ya. Mau tanya Kang, saya mau tanya, ketika kita punya uang, apakah sebaiknya beli rumah hunian dulu, properti untuk investasi dulu, atau investasi di bisnis sampai bisa menghasilkan passive income dulu? Nah, selanjutnya, lalu untuk beli rumah, apakah sebaiknya beli spek kecil dulu saja atau tunggu sampai punya uang untuk beli spek yang besar dan bagus? Katanya gitu. Gimana Kang? Silakan Kang. Oke, kalau kapasitas Anda sudah cukup dan memang daya belajar, daya ungkitnya luar biasa, saran saya sih uang itu jangan langsung dilarikan ke investasi yang besar ya. Oke. Atau maksudnya investasi yang tidak ya udah investasi itu udah tidak bergerak sama sekali gitu. Saran saya sih kalau sudah memang niat belajar bisnis fokus mending ke bisnis dulu. Ke bisnis dulu. Saya pun begitu ya. Saya banyak uang ya alhamdulillah ya bukan ini. Ya, bukan saya- banyak uang. Bukan banyak uang. Ya saya ada beberapa saya memang 6 tahun pertama itu enggak 6 tahun, saya 5 tahun pertama memang saya lariin ke belajar ilmu sampai ke Finlandia, ke Swedia, saya lariin ke ini. Akhirnya ya mungkin alhamdulillah berkah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ya di developer kami sendiri juga saya punya beberapa aset dan saya pun tahun ini alhamdulillah baru beli sekitar 3 atau 4 aset yang nilainya juga ya lumayan ya gitu ya. Jadi lebih baik sih kalau Anda punya uang cukup lebih atau apa, kalau Anda bisa dan daya belajarnya tinggi, lebih baik lariin ke bisnis gitu. Jadi benar-benar dari omset 0 sampai ke bisa besar itu harus belajar bisnis. Atau Anda belajar investasi. Ya investasi yang cepat ya memang ya kripto mungkin, saham segala macam, tapi memang yang lebih aman sih memang ya di properti itu sendiri ya. Cuman saran saya mungkin yang lebih aman, bisa mulai dari modal yang kecil itu adalah bisnis. Dan memang harus belajar dulu itu ya. Jadi jangan gurusu
belajar dulu frameworknya baru action gitu. Jadi jangan gejebur dulu baru belajar. Jadi gini, oke kita akan belajar renang. Oke langsung aja ya. Kita langsung pakai gaya bebas, gejebur aja ke 5 meter gitu ya. Nah itu pasti ini ya, pasti tenggelam gitu. Nah itu ngejebur banget kalau itu asli gitu, Kang. ngejebur banget. Kecuali kita sambil belajar teorinya, sambil ada mentornya, sambil belajar renangnya gitu. Walaupun mungkin 1 meter, 2 meter, 3 meter kan akhirnya bisa jadi 5 meter juga gitu ya. Jadi jangan sampai belajar teorinya tapi nggak renang-renang juga salah gitu ya. Jadi belajar teorinya sambil gejebur. Nah insya Allah saran ya itu. Kenapa sih saya sangat excited sekali dengan dia? Jujur aja Mbak Fia, saya ini udah keliling di ini nggak menemukan framework bisnis, udah ketipu atau apa capek, ya harusnya belajar dulu di sini gitu, kayak gitu biar nggak ketipu dan nggak rugi banget kayak gitu ya. Padahal Fia nggak ikut ngajar, tapi kok ikut seneng gitu ya. Masya Allah, terima kasih banyak Kang Yana, semoga semoga ya ampun dapat terus menyampaikan ilmunya dengan baik ya ke depannya. Oke, boleh kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Atau mungkin ini dari Teh Muti Santika, izin bertanya, dari tadi kan kita ngomongin bisnis ini relate sama pertanyaan Teh Muti nih. Kalau tadi yang diinfokan oleh Kang Yana, menabung 70% itu kan lebih ke pengusaha ya Kang ya. Nah sedangkan kalau untuk milenial di usia di bawah 30 tahun yang jadi karyawan, adakah hitungan minimal nabungnya? Atau mengenai strategi nabungnya dengan gaji yang tetap dan nominalnya yang tidak sebesar usia di atas 30? Via banget ini mah kayaknya ya, nyindir ya? Oke, Kang. Ini juga diajarkan di IEA ya. Anda harus tahu angka cukup Anda per bulan. Anda harus tahu angka cukup Anda per bulan. Sebetulnya angka cukup itu hanya ada di dalam pikiran dan ada di dalam mindset kita. Saya rasa karyawan pun itu yang saya ceritain tadi, yang dia itu nabung dia itu karyawan kok. Dia itu karyawan nabung 70% per bulan. Kemudian tiba-tiba 5 tahun kemudian dia bisa beli rumah yang ya mungkin ada kolam renangnya di atas Setra Duta atau di atas di Jakarta paling elit apa ya, mungkin Bintaro gitu ya, atau Pondok Indah gitu ya, atau di BSD gitu kan, kayak gitu, itu bisa ternyata. Jadi menurut saya 30% itu cukup sih, kecuali Anda mungkin mohon maaf ya banyak cicilan, banyak angsuran, banyak apa gitu ya, kayak gitu ya pasti nggak cukup ya. Harus menunda kesenangan, 30% itu pasti cukup gitu ya. Kalau perlu gini, Anda udah dapat gaji, kemudian tiba-tiba Anda langsung lempar ke rekening yang susah diambil gitu, atau Anda langsung ke ibu Anda, ke orang tua Anda segala macam. Nah Anda itu tuh ibu kayaknya yang paling susah diambil tuh di ibu tuh. Tapi jangan sampai ibunya shopaholic juga ya. Ayo alhamdulillah ada dapat 70%, ayo kita belanja bareng anak-anak gitu kan, kayak gitu ya, jangan sampai ya. Shopaholic juga gitu ya. Jangan sampai. Jadi harus benar, insya Allah kalau nggak banyak cicilan, nggak banyak angsuran, saya rasa 30% itu kita cukup bisa kok. Ya. Bisa. Dan asal jangan tiba-tiba aduh itu ada durian gitu ya, beli 10 kilo, nah itu udah Anda lupain aja gitu kan. Kayak gitu. Atau itu ada film baru nih, wah nonton aja, jadi setiap seminggu sekali nonton gitu ya. Harus menunda kesenangan dan insya Allah pasti cukup. 70% saya biasa bisa. Nanti insya Allah dalam waktu 5 tahun ke depan ya Anda punya properti, punya bisnis, punya investasi yang luar biasa menurut saya. Oke, Kang Fia izin meluruskan, tapi itu kembali ke keadaan masing-masing ya. Mungkin ada yang kayak Via nih gaji tertentu, kemudian Via juga tempat tinggalnya jauh dari orang tua, jadi ada biaya. Jadi atau membela diri nih. Iya, kayaknya lebih kayak itu, tepatnya itu kan. Ya nggak mau disalahin. 30% juga ya, mungkin bisa 30%, tapi ya pastikan 30% ini susah diambil. Diambilnya mungkin tahun depan. Oke, siap gitu. Kang, akan dilaksanakan dengan segera. Siap. Oke, thank you Kang Yana. Dari tim fasilitator boleh ditunjukkan untuk pertanyaan lain yang harus Via tanyakan atau Via wakilkan untuk bertanya ke Kang Yana? Oke, baik, buat teman-teman yang di rumah mungkin ada yang pengen nanya langsung nih ke Kang Yana, boleh, ada Mas Ahsanul Bisri mungkin, atau Mbak Namira, Teh Namira, silakan. Oke, Bapak Arif pribadi, tadi yang pertama dari awal banget udah raise hand ya. Boleh Pak Arif masih bersama dengan kami di sini? Boleh silakan nyalakan kameranya terlebih dahulu. Oke, Bapak Arif masih sadar ya Pak? Takutnya pingsan ntar kan? Ribet ya. Oke, boleh. Sambil nunggu Pak Arif, kita mungkin ke Mas Sultan, mungkin ada yang ditanyakan Mas Sultan? Iya silakan. 15 tahun ya. Hebat, 15 tahun belajar bisnis. Oh iya betul. Ya Mas Sultan 15 tahun belajar bisnis di IEA. Ya, silakan Mas Sultan. Mas Sultan kayak bangun tidur deh, kayaknya belum siap deh ini kalau mau ini ya. Bagaimana mungkin mau bertanya ini Mas Sultan, bagaimana dapat rumah
bonus jodoh gitu ya. Aduh, Nah, gitu, ya. itu tuh yang dicari tuh. Mas Ahmad Khalid ketawa-tawa kayaknya butuh banget tuh kayaknya. Gitu ya, silakan. Oke Mas Sultan, kalau ingin ada yang ditanyakan kepada Kang Yana silakan. Oke, Mas Sultan sepertinya audionya agak terganggu nih. Ya, betul, Seperti betul. biasa katanya. Oke, Mas Sultan ini kalau teman-teman boleh via perkenalkan, Mas Sultan merupakan salah satu siswa juga dari EA. Satu angkatan dengan saya. Satu angkatan dengan Kang Yana ya. Alhamdulillah nggak pernah mau berhenti belajar ya. Ya, alhamdulillah. Oke, ada lagi mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya ke Kang Yana secara langsung? Selain Bapak Arif pribadi? Mungkin Mas Diva Harus Ramadan berani ya. yang katanya masih SMA, kalau tampang-tampangnya sih enggak ya, umur 40 lah paling. Gurunya SMA. Ya, silakan. Oke Mas Diva, oke ketawa doang nggak apa-apa lah ya. Oke, sebenarnya kalau teman-teman sambil nunggu teman-teman yang Ya, lain, mungkin Via pengen tahu, Kang, kalau dari Kang Yana sendiri nih, Ya. misal Via tanya mengenai tadi Kang Yana ada sempat mention yang jangan terlalu memaksakan. Ya, Ada kan seperti benar, itu? Benar. Nah, tapi faktanya Via nemu salah satu artikel yang Ya. menyampaikan opini bahwa tidak ada salahnya untuk meminjam dulu ke keluarga atau saudara daripada harus menunda untuk mengajukan KPR hanya karena kekurangan sejumlah uang muka. Itu kalau menurut Kang Yana gimana, Kang? Alhamdulillah ya, saya ini diajarin pola yang benar ya sama orang tua saya. Saya semenjak kecil itu kalau nggak urgent banget, misalnya ada orang sakit atau meninggal itu saya nggak diajarkan sih, tapi secara tidak langsung saya nggak boleh berhutang. Oke. Apapun yang terjadi nggak boleh berhutang, harus mandiri, harus cukupkan ini. Ya itu mungkin jadi pola DNA sukses dan kaya. Akhirnya ya saya, alhamdulillah saya memang pemain properti, saya nggak punya hutang bank, saya nggak punya hutang investor, gitu ya. Semuanya hanya via penjualan semua, gitu. Saya jadi nggak punya kredit card, gitu ya, nggak punya hutang KYG atau apalah gitu di properti. Alhamdulillah. Dan kita ya jujur aja, saya baru 6 tahun menekuni bisnis dengan jatuh bangunnya. Ya saya kalau boleh agak buat menginspirasi, mungkin kalau bisa dibilang omset kami itu saat ini tuh alhamdulillah udah 12 digit gitu. Dari 6 tahun dan kita nggak punya hutang. Nggak punya hitung investor, nggak punya hutang bank gitu ya. Dan hanya 6 tahun gitu belajar bisnis walaupun itu udah jatuh bangun, apalagi harusnya belajar KEA dulu. Alhamdulillah ini buat inspirasi. Kami omsetnya sudah tahun ini 12 digit gitu. Kayak Tanpa gitu. hutang ya, Tanpa padahal hutang. ini bisnis yang butuh uang banyak sebenarnya Dan kan ya. yang saya tahu sih milenial behaviornya nggak suka berhutang. Oke. Gitu ya, nggak suka berhutang untuk apa? Jadi ya lebih baik belajar marketing, belajar bisnis. Ya Anda bisa kok, insya Allah mindset, tergantung mindset Anda bisa beli cash kok. Saya aja 6 tahun benar-benar dari anak pembantu, anak kuli bangunan, tiba-tiba omset bisa 12 digit, sekarang beli 4 properti, belum aset tanah di kami sendiri ada beberapa, bisa jadi aset pribadi. Dan alhamdulillah itu dibangun tanpa hutang. Masya Allah, Kayak gitu. luar Ya, biasa alhamdulillah ya. saya. Kayak Luar gitu ya. biasa, aduh Via jadi malu sama keadaan Via sekarang. Semoga kami selaku audiens Ya, amin. bisa mengikuti jejak Kang Yana ya. Ya, insya Allah Mungkin dengan insya Allah cara bisa lain sama-sama. juga Ya, Kang. kayak gitu, insya Allah. Baik, ini ada pertanyaan, mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir nih Kang. Ya. Betul, fasilitator? Masih jam 9, tapi Maka saya masih mau banyak sampai teman-teman yang mau sampai nanya. jam 2 subuh juga ayo. Gitu ya, siap. Ntar gak Silakan. istirahat Ya. ya. Boleh, sebelum kita menentukan apakah ini menjadi pertanyaan terakhir, Ya, kita sambil Silakan. jawab pertanyaan dari Mas Yopi Ardian. Ya, Pak, saya kan punya usaha kuliner. Kalau untuk membuat kaya sih enggak, tapi kalau untuk cukup sih bisa. Sedangkan kerja di properti banyak gambaran, apalagi marketing, komisinya cukup lumayan. Apa saya fokuskan usaha atau bekerja di properti? Oke, jadi maksudnya mungkin beliau kerja di properti tapi juga ada usaha kuliner gitu ya, Kang ya, sepertinya. Oke. Saran saya ini ya, jadi memang jadi gini, Pak bisa nggak saya berbisnis tanpa modal? Sebenarnya bisa, tapi lebih bagus kalau ada modal, gitu ya. Lebih bagus kalau ada modal. Jadi lebih baik kita yang bisa di depan mata, yang bisa apalagi di saat pandemi, resesi dan PPKM gini, apa yang bisa kita raih di depan mata dari segi uang segala macam, ya mending kita raih sebanyak-banyaknya dulu. Nah kemudian kita tabung, ya ingat itu prinsip yang tadi nabung 70% itu. Nah dari hasil tabungan itu ya kita mulai sedikit demi sedikit pelan-pelan bangun bisnisnya, bangun brandingnya, bangun packagingnya gitu kan. Bangun timnya segala macam dari uang yang
Itu kan kalau di YA itu ada bisnis apa sapi perah, bintang gitu ya. Tanda Dan tanya. ada anjing peliharaan gitu kan. Nah, itu baiknya belajar lah ya, baiknya belajar. Jadi kita mungkin merasa bisnis kuliner ini adalah bisnis bintang di masa depan. Tapi di sisi lain ini belum terlalu menguntungkan dan saya lebih menguntungkan mungkin saya bermain properti atau jadi marketing properti. Ya berarti marketing properti ini adalah sapi perahan. Nah, sapi perahan ini terus dibesarin untuk apa? Gunanya untuk mensuplai bisnis ke calon bintang ini gitu kan. Jadi suatu saat ketika sudah siap secara mental, capacity dan lain sebagainya, harusnya sih udah tidak jadi marketing lagi, harusnya udah besarin bisnisnya gitu ya. Dengan sendirinya insya Allah kalau kapasitas cukup, modalnya cukup, belajar juga yang cukup, insya Allah akan jadi sesuatu yang luar biasa ke depannya. Masya Allah. kayak gitu. Itu jadi teman-teman yang masih penasaran apa sih tadi yang disebutin sama anjing peliharaan, sapi perah, bintang, dan Bisnis juga bintang. question mark atau tanda tanya Ya. itu, teman-teman bisa belajar salah satu tools bisnis yaitu namanya BCG Matrix, BCG Matrix atau itu singkatan dari Boston Consulting Group Matrix. Ya. Jadi silakan teman-teman yang mau tahu lebih lanjut mengenai tools yang tadi dimention Ya. oleh Kang Yana, silakan belajar mengenai BCG Matrix. Matrix. Oke, terima kasih Kang Yana. Ya, mungkin satu juga pengalaman saya dulu juga saya satu tahun saya jadi marketing dulu kok. Saya Oke. 1 tahun marketing dulu. Alhamdulillah Marketing everything nih Kang. saya enggak marketing langsung properti. Marketing properti. Ya tapi sebelum marketing properti saya marketing everything juga. Oke. Saya jualan baterai handphone sampai dianterin ke Cipatik Soreang, cuman punya untung 50.000 dianterin gitu ya, dijualin dia dulu di marketplace gitu kan, kayak gitu. Kemudian akhirnya fokus di properti, setahun jualan alhamdulillah sampai 50-an properti, cash-cashan segala macam. Nah jadi marketing itu bukan apa ya namanya itu ya, bukan sales itu jadi bukan bukan sesuatu yang aib gitu ya. Jadi dengan kita belajar marketing and sales, di situ kita membangun keberanian, entrepreneur, networking segala macam. Akhirnya nanti suatu saat akan dapat momentumnya sendiri kok. Tiba-tiba ada yang nawarin tanah dari owner yang saya pernah jualin tanahnya, dan ada yang nawarin, oh saya ngebangunnya. Saya ngebangunnya aja. Jadi dia baru jual rumah dan dia jago ngebangun. Akhirnya apa? Jadi saya cukup mempertemukan yang punya tanah gratis sama orang yang suka ngebangun. Saya added value-nya apa nih? Added value-nya saya bisa marketing. Jadi saya mulai pertama kali bisnis properti itu, developer itu 0 rupiah. Hanya mempertemukan yang punya tanah dengan yang bisa ngebangun, dan dia pun baru ngejual rumah dan dia punya modal. Jadi saya benar-benar 0 rupiah gitu ya mempertemukan mereka, dan alhamdulillah berlanjut sampai sekarang karena punya added value marketing itu. Jadi dari networking itu akhirnya saya bisa bangun bisnis dan bangun developer properti 5 tahun yang lalu ya. Kayak 6 tahun yang lalu lah ya. Jadi yang bilang kalau bisnis harus punya modal itu juga bisa disalahkan Kang? Intinya harus punya added value dulu. Betul. Dan Anda tinggal tunggu momentumnya. Ingat ya, sukses besar itu sama dengan adalah persiapan plus momentum. Jadi sukses besar sama dengan persiapan plus momentum. Jadi kalau belum siap, apalagi belum berusaha ya jangan ngarepin hasil betul. atau kesuksesan ya Kang Betul, ya. betul, kayak gitu. Oke, terima kasih Kang Yana. Boleh kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, tapi silakan. minum dulu Kang. Ya, Silakan cukup. Kang. Kang Yana ini emang pribadinya sangat bersemangat dan positive vibes-nya tuh kerasa banget. Ya insya Allah. Senang banget bisa kenal Kang Yana di EA, alhamdulillah. Amin. Ya. Terima kasih Kang Yana. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan Ya. ke pertanyaan dari Mas Aditya. Ya. Bagaimana awal Kang Yana, tadi udah ya? Sudah dijawab memulai bisnis di properti, modal yang tadi besar aja. atau gimana? Ya, Sudah tadi. terjawab ya Kang ya? Setahun marketing dulu, terus mempertemukan yang punya tanah dan yang bisa ngebangun. Jadi saya 0 rupiah, saya added Oke. value-nya marketing aja. Oke, Kayak gitu. berangkat dari marketing ya Kang ya? Berangkat dari marketing 1 tahun. Dari marketing everything. Ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mas Lutfi Muhammad Rafi. Kang izin bertanya, kalau belajar properti atau marketing properti sebaiknya kemana? Apakah ada trainingnya? Mungkin sekaligus rekomendasi kali ya Kang ya, mau belajar di mana ya? Kalau Anda punya waktu sih 12 bulan magang, ya bisa ke sekolah magang kami, dan itu memang gratis ya. Gratis ilmu, gathering, wisata, traveling, sama ngundang-ngundang pembicara dari luar, itu memang gratis 12 bulan kita ajarin. Gitu ya. Bahkan alhamdulillah sih kita kemarin udah survei 3 kali, ini dekat IEA juga ada gedung 5 lantai, mau kita akuisisi itu untuk 1000 boarding school. Bahkan Pak Gubernur Lombok mau ngirimin 200 anaknya Lombok ke kita dan dibiayain sama Pak Gubernur juga gitu ya. Masya Allah. Untuk belajar marketing. Tapi kalau Anda nggak punya banyak waktu atau apa, Anda bisa
mungkin belajar ke yang terbaik sekalian ya. Misalnya kalau marketing itu ya saya sebutin aja mereknya misalnya kayak Raiwet, Century gitu ya. Tapi itu memang berbayar ya. Berbayar pelatihan dan Anda bisa belajar dari situ dulu ya. Yang bagus di Bandung tuh kalau misalnya Discovery, Brighton dan lain sebagainya ya. Kalau mau belajar lebih tinggi lagi developer ya harus cari-cari literatur juga sih. Kayak gitu. Cuman saran saya gini. Belajar properti itu hanya satu framework dan itu baru levelnya starting. Jujur aja. Jadi saran saya Anda belajar properti harus belajar bisnis seutuhnya. Karena bisnis properti banyak yang jatuh ketika dia mulai buka cabang. Karena dia itu baru belajar hanya satu framework dan framework itu baru levelnya starting. Jadi harus dikombine dengan belajar ke A agar nanti tahu saya tuh berarti petanya itu lagi ada di posisi ini. Nanti scale up-nya itu kayak gimana itu Anda belajar kayak. Jadi saya juga jujur aja menyesal sih ya kalau harus memutar waktu ya harusnya saya belajar dari 6 tahun yang lalu kayak ya mungkin alhamdulillah harusnya bisa lebih besar lagi ya. Masya Allah. Kayak gitu ya. Tapi ya mungkin karena ya orang tuh kan punya opportunity dan punya momentum yang beda-beda ya. Betul. Ya mungkin saya momentumnya ya tahun inilah harusnya bisa jadi lebih luar biasa mungkin gitu ya. Amin. Mungkin Kayak gitu. ya ada yang memang harus ditampar dulu istilahnya ya Kang Ya, ya untuk ya. bisa naik ke level berikutnya Iya, gitu. iya kayak gitu. Oke, terima kasih Kang. Kita lanjut ke pertanyaan. Bisa jadi pertanyaan terakhir atau? Oke, ini benar pertanyaan terakhir nih Kang. Alhamdulillah kata Kang Yana. Dari Mas Sultan nih pertanyaannya. Saya mau tanya, bisakah usaha properti sebagai sampingan? Kalau bisa kiat-kiatnya boleh dibagikan Kang, kata Mas Sultan. Misal jual beli tanah atau membeli tanah lalu jadikan rumah untuk dijual kembali. Tanpa menjadi developer, hanya sebagai pengusaha, pegawai atau warga sipil biasa. Aduh aku sebenarnya agak pusing sama pertanyaannya karena aku kan, ya aku masih minim banget ya Kang. Tapi Kang Yana udah paham ya? Paham saya. Silakan Kang. Mungkin saya bisa jawab dengan tegas, tidak bisa. Saya tidak bisa. Kenapa? Karena bisnis properti itu omsetnya besar. Oke. Sekali jualan itu 150 juta, 100 juta, 300 juta, 500 juta gitu. Jadi bisnis properti ini adalah bukan bisa dijadikan bisnis sampingan, tapi harus menjadi bisnis utama gitu ya. Mungkin kalau Anda lagi membangun bisnis, bisnis itu yang mungkin jadi bisnis sampingan dulu. Mungkin itu jadi bisnis bintang ke depannya, tapi sapi perahnya itu ada di bisnis properti. Gitu ya. Karena kalau banyak saya tahu kok saya punya rekan, saya lihat dia itu dosen ngurusin umat apa gitu agensi properti developer properti dan sebagainya. Alhamdulillah sampai sekarang nggak naik-naik gitu. Biasa aja gitu. Sedangkan saya fokus, saya nggak berbisnis yang lainnya lagi gitu ya. Saya nggak berbisnis kuliner, F&B, retail segala macam. Saya berbisnis properti. Alhamdulillah hanya cukup menunggu waktu 6 tahun sehingga akhirnya omset kami insya Allah menyentuh tahun ini atau tahun depan sekitar 12 digit rekan-rekan. Kayak gitu ya. Jadi harus fokus, harus serius, harus sabar. Besarkan dulu pohon utamanya, baru nanti kita cari bisnis lain yang itu ranting-rantingnya gitu. Jadi pohon utama itu harus dibesarkan. Jadi harus 10.000 jam mendalami sebuah bidang, baru Anda bisa pindah ke bidang lainnya atau maksimal Anda harus bisa 10 tahun mendalami satu bidang itu sebelum itu namanya tauhid bisnis. Sebelum Anda murtad ke bisnis yang lainnya. Kayak gitu. Oke, ada istilah murtad ke bisnis lain ya Kang ya. Kayak gitu ya. Nah, gitu pesan dari Kang Yana. Fokuslah ke satu dulu ya. Satu dulu. Kalaupun mau membangun atau membuat ranting baru, Ya. besarkan dulu batang utamanya. Betul Gitu sekali. Kang? Oke, luar biasa. Mas Sultan jawabannya tidak bisa ternyata sayangnya ya, Mas. Itu dulu ya. Katanya fokus bisnis sabun aja kata Mas Tole. Nanti dikembangkan sampai akhirnya nanti apa tuh? Ya ada nanti untuk lebih lanjutnya bisa langsung tanya ke Kang Yana ya. Kayak gitu. Tadi juga ada yang nanya dari Mas Lutfi Muhammad Rafi, kalau ke yang 12 bulan tadi yang disebutin sama Kang Yana, Ya. ada webnya atau kontaknya? Itu kayaknya udah di chat sama tim saya udah di share ya. Sudah dibantu sama Mas Aswar. Ya Pak Aswar, ini tim Pak digital kita. Aswar. Pak Oke, Aswar. luar biasa. Terima Karena kasih. kita mau Bapak. tahun ini atau tahun depan mau buka sampai 1.000. Masya Allah. Dan alhamdulillah gedung 5 lantai itu, bawahnya itu kelas-kelas sama kantor. Nah lantai 2 sampai lantai 4 adalah kamar-kamarnya dan ada kamar mandi di dalamnya. Gitu ya, jadi insya Allah representatif. Itu di gedung, insya Allah sih rencana di gedung Telkom ini, gedung Telkom Gerlong ini, Kota Madia Bandung. Ya insya Allah, dan itu gratis, free. Masya Kayak Allah. Kita doakan semoga Gitu.
niat baik Kang Yana dan Allah. juga tim dapat dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sukses selalu Amin, untuk amin. tim Yan Property ya, Ya, tentunya. amin, alhamdulillah. Baik, karena tadi sudah Via mention, pertanyaan Mas Sultan menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi diskusi kita malam hari ini, Iya. Kang. Buat teman-teman yang mau nanya lebih lanjut mengenai properti, silakan langsung ke Kang Yana, boleh Amin. Kang? Mungkin Mangga, lewat bisa di DM Instagram, ya? Instagram aja Yana Priyatna A-nya 2 kali yang Boleh, dibilang. Ya. Yana Priyatna, A terakhirnya Atau 2 ada kali. Telegram kali ya, Telegram saya Yana Priyatna Official, t.me atau @Yana Priyatna Official. @Yana Priyatna Official. Oke, Ya, gitu. Yana Saya bisa Priyatna selalu sharing kok Official. ya di Telegram. Masya Ya, gitu. Allah, semoga menjadi amal jariah Insya Allah, buat Allah. Kang Yana ya. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Baiklah, sekali lagi Via ucapkan, Via Alhamdulillah. mewakili teman-teman selaku audiens dan juga teman-teman tim fasilitator Alhamdulillah. mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kang Yana dan juga tim karena sudah bersedia untuk meluangkan waktunya, Ya. meluangkan ilmunya buat Alhamdulillah. teman-teman yang ada di sini. Amin. Baik, namun sebelum itu izinkanlah Via untuk memberikan waktu kepada Kang Yana, memberikan closing statement kepada teman-teman yang ada di rumah. Silakan Kang. Gini, dari saya sih rekan-rekan saya tahu lagi belajar bisnis semuanya gitu ya. Saran saya harus sabar, fokus, tekuni satu bidang sampai 10.000 jam atau sampai 10 tahun sampai Anda menjadi seorang mastah gitu ya. Kayak gitu, jangan gampang tergoda oleh panggung orang lain karena panggung orang lain belum tentu bercahaya. Kayak gitu. Masya Terima kasih. Allah, luar biasa closing statement-nya. Kelihatan banget kalau sering jadi pembicara gitu ya. Baiklah, terima kasih banyak Kang Yana untuk closing statement yang luar biasa. Pokoknya dalami dulu, setidaknya 10 tahun di bidang kita supaya kita bisa menjadi master ya Kang ya. Karena belum tentu panggung orang lain belum lebih tentu bercahaya. bercahaya daripada panggung kita sendiri. benar. Baiklah, terima kasih Kang Yana. Terima Ya. kasih teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk challenge-nya tadi ada 2, Instastory dan juga apa tadi kan pertanyaan terbaik Ya. akan ditindaklanjuti oleh tim fasilitator. Ya. Oke, baiklah teman-teman. Ya. Aduh, jadi ke distract aku ngobrol sama fasilitator ini ya, mohon maaf. Sekali lagi Via ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Via doakan semoga ilmu yang didapatkan dari Kang Yana dapat diterapkan dengan baik oleh teman-teman semuanya. Mari kita menjadi pribadi yang lebih baik selanjutnya dan sukses untuk dunia akhiratnya. Terima kasih dari kami, sekian dari kami juga. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat berjumpa di lain kesempatan. See you, bye-bye. Sukses luar biasa. Terima kasih.